Di alam dewa, para dewa dan dewi lagi pada ngumpul buat acara kenaikan pangkat yang jarang banget diadain. Misi buat naik pangkat ini levelnya S. Susah banget. Dan dewi yang beruntung kepilih buat misi ini ternyata Dewi Penyembuh, si Rista. Di tengah sorakan dewa-dewi lain, Rista cuma senyum sopan aja. Janji bakal berusaha sekuat tenaga biar dapat pengalaman dan lulus ujian. Tapi begitu acaranya kelar, dia langsung ngibrit pulang. Rista nyender di pintu terus merosot ke lantai. Mukanya pucet. Ada-ada aja dikasih misi level S. Biar lebih jelas, tempat ini tuh namanya Alam Atas dan Rista udah lahir di sini lebih dari 100 tahun yang lalu. Kerjaan dia selama ini tuh manggil pahlawan buat nyelamatin dunia-dunia yang lagi bahaya. Dan dia udah ngelakuin ini 5 kali. Buat dewa-dewi lain, 5 kali itu dikit banget. Dewa biasa aja udah ada yang lebih dari 10 kali. Sementara dewa senior udah nyelamatin lebih dari 100 dunia. Dan sekarang dia dapat misi level S. Rista belum pernah lihat misi beginian. Cuma denger-denger doang. Katanya dunianya itu parah banget sampai dewa veteran aja ngeri. Gimana coba dia bisa ngatasin ini? Rista bener-bener putus asa. Tapi dia cepet-cepet sadar. Terus duduk di mejanya. Rista mutusin buat milih cowok dari Jepang buat jadi pahlawannya. Soalnya di sana lagi ngetren cowok-cowok kulkas alias cowok dingin. Biar gampang ngejelasinnya, dia mulai bolak-balik dokumen. Liatin calon satu persatu. Tapi dari sekian banyak pilihan, nggak ada yang srek di hati. Karena frustrasi, dia ngebalikin mejanya dan jatuh ke lantai. Tiba-tiba, ada selembar kertas info melayang dan nempel di mukanya. Isinya data diri seorang cowok bernama Seiya. Baru baca sekilas saja, Rista langsung kagum banget. Walaupun baru level 1, status kekuatannya tinggi luar biasa. Mata Rista langsung berbinar-binar. Seiya ini langka banget, 1 banding 100 juta. Kalau sama cowok kayak dia, Rista yakin bakal cepet naik pangkat jadi Dewi Agung. Rista langsung siap-siap buat ritual pemanggilan. Setelah ada cahaya whoosh, Seiya muncul di depan Rista. Penampilannya bikin jantung Rista deg-degan. Apa-apaan ini? Kok bisa cowok ini ganteng banget? Rambutnya hitam legam, tingginya pas. Rista hampir aja ngeces. Terus dia ingat kalau dewa sama manusia itu dilarang pacaran. Jadi dia harus jaga sikap dewinya. Dia ngejelasin ke Seiya kenapa dia dipanggil, sambil coba ngomong seanggun dan selembut mungkin. Si Seiya malah ngira dia cewek gila yang ngomong ngawur. Kalau Rista beneran Dewi, kata Seiya, harusnya dia bisa dong nyelamatin dunia sendirian. Soal ini, Rista sih pengennya gitu, tapi nggak boleh. Para dewa itu nyiptain dunia buat ditinggalin manusia. Dan kalau ada apa-apa sama dunia itu, ya manusia sendiri yang harus nyelamatin. Dengar itu, Seiya ngangguk, mulai ngerti. Terus dia nanya soal skill spesial dan keuntungan yang dia dapat. Rista ngajarin dia cara buka jendela statusnya. Dan pas Rista lihat, dia teriak kalau status Seiya itu jauh lebih tinggi dari pahlawan biasa. Makanya, cuma Seiya yang bisa nyelamatin dunia ini. Detail lainnya bakal dia kasih tahu nanti. Rista balik badan buat buka gerbang pindah dunia. Dan ngajak Seiya ikut. Seiya langsung nolak. Ogah banget dia masuk ke dunia bahaya tanpa senjata atau persiapan. Rista coba ngebujuk, bilang kalau statusnya kan lebih tinggi dari normal, dan dia juga bakal bantu. Pasti nggak bakal mati kok. Seiya langsung dorong Rista ke tembok, sambil bilang kalau Rista itu kan cuma karakter pendukung, sementara dia yang harus kerja keras. Kalau emang dia dipaksa nyelamatin dunia ini, dia butuh waktu buat siap-siap dulu. Habis ngomong gitu, Seiya buka bajunya dan mulai push-up. Bikin Rista melongo kaget. Nah, sekarang dia baru ingat apa yang tertulis di data diri Seiya. Cowok ini punya penyakit super hati-hati, yang kebangetan. Rista pergi nemuin Dewi Aryadoa buat ngadu. Aryadoa justru nganggep kelakuan Seiya itu wajar. Soalnya dunia yang harus Rista selamatin kan misi level S. Jadi persiapan matang itu lebih baik. Terus Aryadoa ngasih saran ke Rista. Kalau Seiya lagi latihan dan siap-siap, Rista juga harus ngurusin dia. Nyiapin kebutuhan dasar kayak makanan dan tempat istirahat. Diingetin sama Aryadoa, Rista langsung buru-buru balik bawa perlengkapan ke kamar Seiya. Karena Seiya orang Jepang, dia nyiapin makanan yang biasa dia makan. Mulai dari onigiri. Rista nawarin makanan itu ke Seiya, tapi dia langsung nolak. Bilang nggak bakal makan makanan dari orang asing. Rista jadi emosi dan marahin dia. Nanya emang apa alasannya dia ngeracunin Seiya. Seiya tetap nggak percaya dan maksa Rista makan duluan buat buktiin makanannya nggak beracun.
Sambil saya makan, Rista nyiapin tempat tidur, kamar mandi, dan area mandi buat dia. Terus dia deketin saya sambil bawa lonceng, ngejelasin kalau dia bakal kasih waktu buat siap-siap. Dia bakal nyediain makan 3 kali sehari, ditaruh di luar pintu, dan janji nggak bakal ganggu. Kalau saya udah siap, dia tinggal bunyiin lonceng. Terus mereka bakal mulai perjalanan nyelamatin dunia. Awalnya, Rista mikir, saya paling lama latihan 3 hari. Tapi sampai hari keempat, loncengnya nggak bunyi-bunyi. Khawatir saya kenapa-napa. Dia ngecek, tapi lihat makanannya habis. Dia tahu saya baik-baik aja. Dia harus nunggu seminggu lagi. Dan saat itu dia udah bosen banget, sampai guling-gulingan di lantai. Akhirnya, loncengnya bunyi juga. Rista buru-buru ngecek saya yang nunjukin statusnya. Baru lihat sekilas saja mata Rista langsung melotot. Dia nggak percaya cuma dengan latihan fisik doang. Level saya bisa naik drastis dan bahkan dapat skill-skill spesial. Sebenarnya saya berencana naikin level sampai mentok dulu baru pergi nyelamatin dunia. Tapi lihat Rista udah kayak orang susah. Dia mutusin buat mulai perjalanannya sekarang. Rista buka gerbang dan narik saya masuk. Mereka pindah ke padang rumput yang hijau. Rista nunjuk ke kota di kejauhan yang namanya Adona. Jelasin kalau mereka harus cari perlengkapan buat saya dulu. Pas mereka jalan di kota, ada kakek-kakek yang nyapa. Rista nyapa balik dengan ceria. Tapi saya tetap waspada. Nganalisis jangan-jangan kakek ini monster atau penjahat yang nyamar. Kok tiba-tiba nyapa? Terus ada anak kecil cewek juga yang nyapa mereka. Setelah ngenalin diri namanya Nina, dia nunjukin toko senjata ke Rista. Sebelum masuk, Rista ngasih sekantong uang ke saya. Hadiah yang udah dia siapin. Dengan uang sebanyak ini, saya bisa beli perlengkapan super lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu masuk, setelah lihat-lihat, saya langsung ngambil 3 set baju zirah. Bikin Rista kaget, dan dia cepet-cepet ngambil balik kantong uangnya. Nggak perlu sebanyak itu katanya, terus dia milihin baju zirah buat saya. Setelah baju zirahnya kepilih, saya ngambil lagi kantong uangnya dan lari ke toko serba ada. Ngeborong semua bom asap dan ramuan yang ada. Dia jelasin ke Rista, karena mereka nggak tahu bakal ngelawan monster macam apa, dia harus siap sedia. Rista udah capek banget dan marahin saya. Bilang kalau dia itu pemandunya, dan dia udah bilang tempat ini aman, nggak ada monster, jadi nggak usah hati-hati berlebihan gitu. Nina kecil juga ikut nimbrung, bilang kalau di sini cuma ada slime. Lihat saya kayaknya takut sama monster, Nina ngasih dia jimars. Perlengkapan mereka udah lengkap. Saatnya berburu monster. Rista ngajak saya ke padang rumput, tapi saya nggak ada niat cari gara-gara. Tiba-tiba muncul seekor slime. Saya langsung ngumpet di pojokan buat ngamatin dan nganalisis slime itu. Bikin Rista menghela napas. Dia bilang ke saya, anak kecil aja bisa bunuh slime kayak gini. Begitu dia selesai ngomong, saya narik pedangnya dan nebas si slime. Tebasannya dahsyat banget sampai bikin ledakan besar, tapi saya nggak berhenti di situ. Dia yakin si slime itu masih hidup, jadi dia ngelancarin serangan bertubi-tubi lagi sampai puas. Akhirnya saya berhenti juga. Rista nanya, apa dia udah lebih pede sekarang? Kalau iya, mereka bisa lanjut ke kota berikutnya. Tiba-tiba, ada kekuatan dahsyat mendekat, bikin Rista ketakutan. Muncullah seorang cewek seksi bertanduk. Dia ngenalin diri sebagai Chaos Machina. Salah satu dari 4 jenderal langitnya pasukan Raja Iblis yang datang buat ngabisin pahlawan yang baru nongol. Chaos Machina tahu persis apa yang Rista lakuin. Biasanya, kalau ada pahlawan dipanggil, pasti ada tandanya. Dan Rista pasti milih lokasi awal yang gampang buat si pahlawan naikin level. Chaos Machina tinggal nungguin aja di sana sampai mereka datang. Rista keringet dingin pas ngecek status Chaos Machina. Level 66. Gawat ini. Mereka harus kabur, tapi sebelum dia sempat ngasih tahu saya udah ngibrit duluan. Rista yang bingung cuma bisa ngomel sambil ngejar. Ini pertama kalinya dia lihat pahlawan kabur duluan. Bahkan sebelum dewinya, Rista lari sekenceng-kencengnya ngejar saya. Tiba-tiba saya berhenti, lempar bom asap banyak banget terus narik Rista, lompat ke samping. Nyaris saja kena serangan Chaos Machina. Mereka berdua lanjut lari, saya bilang ke Rista mereka harus mundur. Rista ngerti dan langsung bikin gerbang balik ke alam dewa. Chaos Machina ngejar cepet banget di belakang Rista. Saat itu juga, saya lempar tasnya ke muka Chaos Machina, terus pakai skill Hell's Fire buat ngebakar dia.
Tentu aja nggak ada apa, tapi itu ngasih kesempatan buat dia narik Rista dan lompat masuk ke gerbang. Walaupun mangsanya kabur, Kaos Makina malah senyum cerah. Nggak masalah, soalnya dia tahu mereka bakal ketemu lagi nanti. Begitu mereka balik ke kamarnya, saya langsung nendang Rista keluar. Ngingetin kalau mulai sekarang dia bakal lanjut latihan sampai dapat hasil yang dia mau. Dia nggak bakal keluar kamar. Jadi Rista disuruh balik aja dan nunggu lonceng bunyi. 2 hari kemudian, Rista masih duduk di kamarnya nunggu dengan nggak sabar. Dia nggak bisa diam-diam aja kayak gini. Jadi dia pergi nemuin Dewi Arya Doa buat minjem bola kristalnya. Rista ngucapin mantra buat ngintip dunia lain dan tiba-tiba muka Kaos Makina nongol di deket layar. Bikin dia kaget. Kaos Makina tahu banget kalau Rista lagi ngawasin dunia itu dari alam dewa dan udah nyiapin cara buat mancing dia dan Seiya keluar. Kaos Makina nendang seorang pria di tanah sambil ngumumin kalau mulai sekarang dia bakal bunuh satu penduduk desa setiap 10 menit. Kalau mereka nggak mau seluruh desa dibantai, mending cepetan datang ke sana. Rista lari panik ngasih tahu Seiya, bilang kalau desa lagi bahaya dan minta dia buat nyelamatin secepatnya. Saya tentu aja nolak, bilang persiapannya belum cukup. Rista langsung marahin dia, bilang bukan begitu seharusnya sikap pahlawan. Pahlawan sejati itu bakal langsung nolongin orang yang dalam bahaya. Waktu itu, 10 menit udah lewat. Kaos Makina ngomong lewat bola kristal, bilang orang berikutnya yang bakal dia bunuh itu ayahnya Nina. Rista panik dan coba bujuk Seiya buat segera ke sana, tapi Seiya cuek aja dan lanjut squash. Ini bikin Rista marah. Dia udah mau buka gerbang dan pergi sendiri, tapi Seiya nahan dia. Seperti yang Rista jelasin sebelumnya, waktu di alam dewa dan dunia lain itu beda. Jadi mereka masih punya waktu buat nyelamatin penduduk desa. Nggak usah buru-buru, Rista ngerti sih. Tapi orang berikutnya yang dipilih Kaos Makina kan ayahnya Nina. Apa mereka mau diam aja lihat dia mati? Seiya lanjut olahraga sementara Rista memohon sekuat tenaga. Dia tahu Seiya takut mati. Tapi emangnya kenapa? Kalau Seiya mati, dia bakal balik ke dunia asalnya. Tapi kalau penduduk desa yang mati, mereka hilang selamanya, nggak bisa dihidupin lagi. Saya tetap squat tanpa ngomong apa-apa. Rista sekarang benar-benar kehabisan akal. Cara keras ataupun lembut nggak mempan. Dia ngerasa udah salah besar manggil saya. Dia benar-benar pahlawan pengecut. Rista mulai nangis dan mau pergi. Tiba-tiba saya akhirnya ngomong. Dia ngejelasin kalau tindakannya itu ada alasannya. Kalau dia mati sekarang, kota itu juga bakal hancur. Dan akhirnya seluruh dunia bakal ikut hancur. Jadi dia harus siap-siap dengan matang biar cukup kuat buat menang di setiap pertarungan. Rista noleh ke belakang dan kaget lihat Seiya udah pakai baju zirahnya. Apa dia udah selesai siap-siap? Rista cepet-cepet pakai matanya buat ngecek dan ternyata benar. Dia nggak percaya. Cuma dalam 2 hari, level Seiya meroket. Sekarang dia udah cukup kuat buat ngelawan Kaos Makina. Rista seneng banget dan mau buka gerbang langsung ke kota buat nyelamatin semua orang. Tapi baru aja dia ngusulin itu, saya langsung nonjok kepala si Dewi bodoh. Kalau mereka muncul di kota sekarang, Nina dan ayahnya pasti bakal mati sebelum sempat diselamatin. Jadi mereka harus buka gerbang agak jauhan dari kota. Di sana, Kaos Makina duduk sambil nguap. Ngerasa 10 menit itu kelamaan. Dia mutusin buat ngurangin waktu eksekusinya jadi 5 menit. Pas dia ngangkat pedangnya buat nebas, saya muncul. Dia ngirim gelombang energi pedang yang berhasil dihindari Kaos Makina. Dan Kaos Makina ketawa kenceng, ngejek Seiya. Pahlawan macam apa yang nyerang diam-diam dan meleset pula? Seiya nggak peduli. Soalnya dari awal targetnya bukan Kaos Makina, tapi Nina dan ayahnya. Begitu diselamatin Seiya, mereka langsung kabur. Kaos Makina ngecek info Seiya. Dan kaget banget lihat statusnya naik drastis dalam waktu singkat. Gawat ini. Dia mutusin buat serius. Kaos Makina ngeluarin otot-ototnya, berubah jadi sosok raksasa, terus nyerang Seiya. Seiya cuma nangkis serangannya dan jaga jarak. Walaupun Kaos Makina udah berubah, Seiya masih bisa ngimbangin kecepatannya. Ini benar-benar gawat. Dia harus pakai jurus andalan terakhirnya. Merasa ada yang nggak beres. Rista teriak nyuruh Seiya hati-hati. Kaos Makina ketawa gila, bilang ke Seiya kalau prajurit sejati itu selalu punya kartu as. Habis ngomong gitu, dia nusuk perutnya sendiri pakai pedangnya. Sesuatu yang aneh mulai keluar dari perutnya. Rista langsung pucat ketakutan. Jadi ini wujud asli Kaos Makina. Dilihat statusnya sekarang, lebih serem lagi, bahkan ngalahin Raja Iblis di dunia level D. Setelah selesai berubah, Kaos Makina mulai ngejek Seiya.
Udah lihat belum kekuatan yang nggak bisa dia bayangin? Chaos Machina bilang bakal ngalahin Seiya dalam satu serangan, terus nyerbu ke arahnya. Rista nangis kejer, minta maaf udah bikin Seiya ngelawan musuh sekuat ini. Pas debunya hilang, entah gimana Seiya berhasil nahan serangan itu. Rista langsung ngerti situasinya. Cuma ada satu penjelasan yang mungkin. Status Seiya itu jauh lebih tinggi dari Chaos Machina. Dia coba pakai skillnya buat lihat info Seiya yang disembunyiin. Rista nggak mau nyerah. Dia pakai seluruh kekuatannya buat lihat sampai matanya hampir copot. Dia kaget banget pas tahu status Seiya itu 10 kali lebih tinggi dari yang dia lihat sebelumnya. Rista mulai mikirin lagi apa yang udah dia lihat. Sejak pertama kali Seiya datang ke dunia ini, dia udah nyembunyiin status aslinya. Pas pertama kali ketemu Chaos Machina, dia sebenarnya bisa langsung ngalahin, tapi dia milih buat balik dan latihan lagi. Seberapa hati-hatinya si cowok ini. Rista bahkan nggak bisa bayangin. Chaos Machina terbang ke udara, siap-siap ngelancarin serangan lagi. Dalam sekejap mata, Seiya udah ada di depannya. Bikin Chaos Machina keringet dingin. Di titik ini, nyerah udah bukan pilihan. Seiya narik pedangnya, ngalirin api ke senjatanya, dan nebas Chaos Machina sampai hancur berkeping-keping. Begitu Seiya mendarat, Rista lari nyamperin dan marahin dia karena udah nyembunyiin kekuatan aslinya dari teman setim. Seiya natap Rista dengan remeh, bilang dia sih mau ngasih tahu. Tapi kalau Rista bisa lihat statusnya, musuh juga bisa. Lagian, dengan otak udang Rista, dia pasti bakal ngebocorin informasinya. Jadi mendingan hati-hati dari awal. Penduduk kota ngumpul buat makasih ke Seiya karena udah nyelamatin mereka dan ngajak dia ke pesta perayaan. Seiya cuek aja, malah ngambil sapu dan mulai nyapu, bikin semua orang bingung. Setelah nyapu sisa-sisa tubuh Chaos Machina, Seiya mulai ngebakarnya pakai api. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Seiya ngebakar terus, sampai dia ngerasa cukup, saking bersihnya. Kota itu juga ikut jadi abu. Alhasil Rista dan Seiya diusir dari sana. Nina dan ayahnya lari ngejar mereka buat makasih ke Seiya. Si ayah cuma punya uang receh buat ngebales budi, karena udah nyelamatin nyawa mereka. Seiya ngambil uang itu tanpa ragu dan bahkan minta lebih. Bikin Rista malu. Dia buru-buru pamit sama ayah dan anak itu. Terus nyeret. Seiya pergi. Setelah jalan agak jauh, Rista mau lanjut ke kota berikutnya. Tapi Seiya nolak. Dia yakin setelah ngalahin salah satu jenderal langit, Raja Iblis bakal ngirim musuh yang lebih kuat lagi. Jadi dia mau balik ke alam dewa buat latihan dan persiapan lebih matang. Walaupun Rista udah mohon-mohon dan ngebujuk, Seiya nggak peduli. Dia nunjuk muka Rista dan bilang kalau Rista itu sama sekali nggak guna dan nggak ngebantu. Jadi mending buka gerbang dan balik sekarang. Setelah balik ke alam dewa, Rista ngadu lagi ke Arya Doa. Pahlawan itu bisanya cuma olahraga. Otaknya isinya cuma fitness doang. Dengar itu, Arya Doa ketawa dan ngasih saran ke Rista buat nggak buru-buru. Lagian, Seiya nggak mungkin latihan selamanya, jadi mending sabar aja nunggu. Rista udah kebelet banget sekarang. Dia mau cepet-cepet selesain misi ini dan naik pangkat jadi Dewi Agung kayak Arya Doa. Di situ, Arya Doa cerita soal pengalamannya sendiri ke Rista. Dia itu Dewi yang udah nyelamatin 300 dunia, tapi pernah gagal nyelamatin satu dunia gara-gara kesalahannya sendiri. Rista cepet-cepet coba nenangin Arya Doa. Bilang dari 300 dunia, gagal sekali itu bukan masalah besar, tapi Arya Doa nggak mikir. Gitu. Mungkin buat mereka nggak penting, tapi buat orang-orang di dunia itu penting banget. Arya Doa udah mau selesai cerita dan bikin teh. Tiba-tiba Seiya nerobos masuk. Lihat Seiya, Arya Doa langsung nyamperin buat ngenalin diri dan nanya masalahnya. Seiya jelasin, sebanyak apapun dia sit up atau push up, levelnya nggak naik-naik lagi. Mata Rista langsung berbinar. Akhirnya, cowok ini udah sampai batas latihan fisiknya. Jadi dia ngajak Seiya pergi bunuh monster buat naikin level. Seiya langsung nolak, bilang berantem itu terlalu banyak risikonya. Dia mau cara lain yang lebih aman dan efektif. Dia dengar Rista bisa nyiptain apa aja di alam dewa. Jadi dia mau Rista buatin beberapa alat latihan buat dia. Rista coba bujuk Seiya, bilang kalaupun dia buatin alat-alat itu, ujung-ujungnya bakal ada batasnya juga. Sama kayak latihan fisik. Jadi kenapa nggak berburu monster aja? Bisa naikin level, sekaligus dapat pengalaman bertarung. Bukannya itu lebih bagus? Lihat mereka berdua berdebat, Arya Doa angkat bicara. Dia punya ide buat Seiya. Kalau dia nggak mau lawan monster, Arya Doa bisa bantu dia latihan sama dewa-dewa di alam dewa.
Rista cepet-cepet narik Arya Doa ke samping. Ngingetin kalau ngelatih manusia itu dilarang, lagian mereka berdua kan bukan dewa petarung. Jadi gimana caranya mereka bisa ngelatih Seiya? Arya Doa senyum dan lihat keluar jendela, nunjuk ke seorang dewa yang rajin banget di kejauhan. Dewa yang dimaksud Arya Doa itu Cerseus, dewa pedang. Arya Doa nyamperin dia atas nama semuanya buat minta tolong. Karena Arya Doa itu dewi tingkat tinggi, Cerseus nggak bisa nolak. Tapi dia nyamperin Seiya sambil ngasih peringatan. Latihannya itu keras banget dan orang biasa kayak Seiya bakal susah ngikutin. Seiya nggak mau buang-buang waktu berdebat dan langsung masuk ke lapangan latihan. Siap buat mulai. Mereka berdua narik pedang masing-masing dan Cerseus nyerang duluan. Seiya ngamatin dan nangkis setiap gerakannya. Bikin si dewa kagum. Setelah hari pertama selesai Rista, karena nggak mau bikin Seiya nggak nyaman, nggak datang ke tempat latihan. Dia malah jalan-jalan ke ruang makan dan ketemu Cerseus. Dia manfaatin kesempatan itu buat nanya kabar Seiya. Cerseus kagum banget sama performa Seiya, bilang dia beda dari pahlawan lain. Dia belajarnya cepet banget, walaupun skillnya masih belum bisa nyaingin si dewa. Di hari kedua, Rista ketemu Cerseus di ruang makan lagi. Tapi kali ini dia beda banget. Nggak pede kayak kemarin. Cerseus ngomongnya gagap dan keringetan. Dia bilang ke Rista ada yang aneh sama Seiya. Dia belajarnya cepet banget. Rista nggak terlalu kaget dan ngejelasin kalau Seiya punya skill yang bisa nambahin poin pengalamannya. Di hari ketiga, Rista nyariin Cerseus lagi. Kali ini dia nggak duduk di tengah ruang makan, tapi mojok di sudut. Merasa ada yang aneh, Rista nyamperin buat nanya, tapi Cerseus diam aja terus pergi. Hari keempat tiba, karena kemarin dia nggak dapat info apa-apa. Rista sengaja nyariin makanan kesukaan Cerseus, berharap bisa tahu lebih banyak soal perkembangan Seiya. Pas dia buka pintu buat ngambil makanan, entah kenapa dia nemuin Cerseus ngumpet di pojokan. Kelihatan ketakutan. Cerseus bisikin ke telinga Rista kalau pahlawan yang dia urus itu udah gila. Walaupun Cerseus sudah bilang latihannya cukup, Seiya nggak mau ngelepasin dia dan maksa buat lanjut latihan. Cerseus sudah berhari-hari nggak tidur. Dia bukan pahlawan, dia Algojo Super. Teriak Cerseus. Pas dia selesai ngomong, Seiya muncul di depan mereka, bikin kedua dewa itu ketakutan. Seiya nggak mau buang-buang waktu lagi dan manggil Cerseus buat lanjut latihan. Hari ini dia mau nambah intensitas latihannya. Bikin Cerseus teriak ketakutan. Cerseus ngelempar pedangnya, tapi Seiya tetap nggak mau ngelepasin dia. Rista coba nahan Seiya dan ngajak ngomong baik-baik. Tapi saat itu Arya Doa datang nyari Rista. Ngabarin kalau Dewi Ishtar manggil dia. Nggak ada pilihan lain. Rista terpaksa ninggalin Cerseus. Berharap dia bisa tahan sampai Rista balik. Rista pergi ke kamar Ishtar dan ngelaporin semuanya. Pas dengar Cerseus nyerah, Ishtar langsung ketawa. Dia cerita ke Rista kalau dewa pedang Cerseus itu dulunya manusia yang diangkat jadi dewa. Setelah jadi dewa, dia lupa semua ingatan manusianya, tapi emosinya tetap nempel di jiwanya. Pas dipaksa Seiya latihan sampai batas kemampuannya, emosi terlemah di jiwa Cerseus pasti muncul. Tapi lupain soal itu, Ishtar manggil Rista ke sana buat ngasih misi. Dia mau si pahlawan dan Rista balik ke dunia lain secepatnya. Soalnya kota Seimul lagi bahaya, dan di sanalah teman-teman si pahlawan nunggu. Setelah dapat perintah dari Ishtar, Rista balik buat manggil Seiya. Dia kaget banget nemuin Seiya lagi nonjokin muka Cerseus berkali-kali. Rista nggak peduli apapun alasan Seiya. Kali ini dia bertekad buat nyeret Seiya, gimana pun caranya. Seiya nggak nolak. Dia udah nguras semua ilmu dari Cerseus, dan udah dalam kondisi siap sedia. Begitu mereka sampai di Seimul, Rista lihat penduduk kota panik pada ngungsi. Setelah nanya-nanya, dia tahu kalau pasukan mayat hidup bakal datang, jadi orang-orang harus pergi secepatnya kalau mau selamat. Sambil jalan, Rista ngejelasin ke Seiya apa itu mayat hidup. Begitu tahu mereka takut air suci, Seiya langsung lari ke toko mau pesen 1. 0 botol air suci buat jaga-jaga, tapi penjualnya nggak bisa nyediain sebanyak itu. Bikin Seiya frustrasi berat. Sekali lagi Rista harus jadi penengah. Tujuan mereka berikutnya adalah gereja, tempat teman-teman Seiya nunggu. Mereka cepat sampai dan suster sama pendeta langsung ngenalin si Dewi dan nyambut mereka. Mereka ngenalin Elulu dan Mash yang punya darah naga dan bakal jadi teman seperjalanan Seiya berikutnya. Si pendeta juga nyapa dan ngenalin diri ke Seiya. Seiya diam aja, tapi langsung nyamperin dan nyiram kepala pendeta pakai air suci. Bikin Rista kaget dan teriak. Ngapain sih kamu? Wah,
Seketika kepala si pendeta ngebul. Ternyata dia udah jadi mayat hidup yang bikin Elulu dan Mash kagum banget. Mereka langsung maju mau ngelawan dia. Rista juga ngingetin Seiya buat bantuin mereka. Tapi Seiya udah ngelakuinnya duluan. Begitu Rista selesai ngomong, tubuh si pendeta mulai hancur. Seiya sekarang nyamperin buat meriksa. Nggak ada darah, nggak bisa gerak, tapi masih hidup. Jadi begini ya mayat hidup itu. Di situ, si pendeta ketawa ngancem. Dia itu pelayannya Death Magla, salah satu dari 4 jenderal langit. Besok pagi, pasukan 10, 0 mayat hidup bakal nyerbu kota ini. Dan kalau itu terjadi, pahlawan pun nggak bakal bisa ngelawan. Cuma info itu yang saya mau dari dia. Karena dia mayat hidup dan dalam kondisi begitu masih belum mati, saya mutusin buat lebih hati-hati dari biasanya. Rista kaget dan langsung narik. Semua orang lari keluar dari gereja. Pas gereja itu meledak, kena setiap skill yang saya tembakin. Setelah selesai, gereja itu jadi reruntuhan, dan si suster pingsan liatnya. Walaupun agak gila, Mash kagum sama kekuatan Seiya. Mereka berdua nyamperin buat salaman sama Seiya, berharap bisa berpetualang bareng mulai sekarang. Seiya ngeluarin air suci dari kantongnya dan nyiram kepala Mash dan Elulu. Lihat nggak ada reaksi apa-apa, Seiya akhirnya ngenalin diri. Sekarang Elulu dan Mash mulai waspada sama Seiya. Tingkat kegilaannya itu udah di luar nalar. Mereka noleh ke Rista dan lihat Seiya lagi natap mereka, serius banget ngecek info mereka. Tapi, status Mash dan Elulu nggak tinggi-tinggi amat. Rista mikir mereka masih bisa naikin level, jadi nggak usah buru-buru. Tapi Seiya nggak setuju. Dia terang-terangan nolak satu tim sama 2 orang lemah kayak gitu. Seiya bilang dengan jelas, Mash dan Elulu terlalu lemah dan cuma bakal jadi beban kalau ikut dia. Jadi dia sama sekali nggak butuh mereka. Kata-kata itu bikin Mash marah dan mau nyerang Seiya. Tapi sekelompok penjaga muncul dan nahan mereka. Lihat gerejanya hancur, para penjaga jadi kesel dan nanya ke semua orang apa yang udah terjadi. Rista keringetan, bingung mau jelasin gimana. Waktu itu si suster udah sadar, tapi nggak inget jelas dan cuma bisa ngejelasin seadanya. Terus dia ngasih tahu para penjaga kalau 10, 0 pasukan mayat hidup bakal datang ke kota besok pagi. Tapi untungnya Tuhan dengar doa mereka dan ngirim Dewi sama kesatria yang lagi berdiri di sana. Pasti mereka bakal ngejaga kota ini tetap aman. Pas dikenalin sama suster, para penjaga langsung berlutut hormat ke Rista dan Seiya. Mohon-mohon ke Seiya buat bantu ngelindungin kota. Seiya nggak peduli sama permohonan mereka. Dia cuma mau tahu berapa uang yang bakal mereka bayar buat ini. Uang? Kaptennya nanya, bingung. Kalau Seiya beneran bisa ngusir pasukan mayat hidup, kerajaan bakal bayar dia banyak banget. Kira-kira 1, 0 koin emas. Dengar itu, Seiya langsung ngeluarin formulir dan nyuruh si kesatria tanda tangan. Si kesatria ngambil formulir itu dan ngasih tahu Seiya kalau sekitar 200 kesatria lagi bakal datang buat berantem bareng dia. Seiya langsung nolak, dia nggak butuh kesatria atau apalah itu buat ngikutin dia. Yang harus mereka lakuin itu tinggal dan ngelindungin penduduk kota. Habis ngomong gitu, Seiya noleh ke Mash dan nyaranin kalau dia nggak mau pulang. Dia bisa gabung sama para penjaga, tapi jangan pernah ngikutin Seiya. Mash teriak marah, terus pergi. Yang bikin Rista agak khawatir mereka malah nekat nyerbu pasukan mayat hidup. Seiya nggak peduli sama sekali. Dia yakin mereka nggak sebodoh itu. Dan kalaupun iya, dia bakal ngabisin semua mayat hidup sebelum mereka sempat nyerbu. Habis itu, Seiya ngaktifin skill terbangnya dan naik ke udara. Dia tahu banget Rista nggak bisa terbang, jadi dia nyuruh Rista balik ke penginapan dan nunggu. Dia bakal ngurusin pasukan mayat hidup sendirian. Pernyataan itu nyentil harga diri Rista sebagai Dewi. Mana mungkin dia nggak bisa terbang? Cuma kekuatannya aja yang lagi disegel sementara. Rista lihat ke langit dan teriak, ngebuka segelnya dan munculin sepasang sayap buat ngejar Seiya. Seiya baru aja mulai terbiasa sama skill barunya, tapi sekarang dia bakal terbang dengan kecepatan penuh. Rista berusaha sekuat tenaga buat ngejar, tapi tetap nggak kekejar. Setidaknya usahanya bikin Seiya mikir ulang. Dia muter balik, narik tangan Rista, dan nyeret dia sekuat tenaga. Rista cuma bisa pasrah sambil teriak-teriak putus asa. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai. Rista marahin Seiya, bilang gara-gara dia bulu di sayap dewinya hampir rontok semua. Seiya nggak peduli dan nyuruh Rista diem. Mereka sekarang lagi ada di atas pasukan mayat hidup. Lihat mereka berbaris rapi gitu, Seiya punya ide. Buat ngabisin mereka cepet-cepet, dia bakal pakai bom atom. Rista jadi penasaran,
Mikir, itu kekuatan dari dunia asal Seiya yang nggak bisa dia pakai di sini. Tentu aja, Seiya udah punya gantinya. Dia ngucapin mantra buat nyiptain meteor kecil tepat di atas mereka. Kecepatan jatuh dan panas dari meteor kecil ini bisa langsung ngabisin mereka semua jadi abu. Rista Melongo kaget. Sejak kapan cowok ini jadi sekuat ini? Dia benci ngakuinnya. Tapi beneran, Seiya sendirian aja udah cukup. Mereka nggak butuh Mesh, Elulu, atau siapapun. Tiba-tiba Rista kepikiran, kalau Seiya ngelempar serangan kayak gitu ke kastil Raja Iblis sekarang, bukannya mereka udah naklukin dunia ini? Seiya lagi siap-siap ngucapin mantra kedua, tiba-tiba dia berhenti sambil ngeluh kalau dia udah pakai terlalu banyak mana. Jadi Rista harus bantuin Seiya balik ke kota. Elulu datang ke Rista buat ngabarin kalau Mas sudah 2 hari ini ngilang. Dengar itu, Rista nenangin Elulu, bilang nggak usah khawatir. Sekarang kan pasukan mayat hidup udah habis semua. Jadi kemungkinan Mas kenapa-kenapa itu kecil. Lagian, mereka punya pahlawan Seiya di sini. Walaupun sekarang dia lagi asik neliti semacam skill kombinasi. Habis ngobrol sama Elulu, Rista pergi ke kamar Seiya. Dia kaget, Seiya ternyata berhasil nyiptain pedang platinum pakai rambut Rista buat nambah kekuatannya. Rista udah mau marahin Seiya. Tiba-tiba ibu pemilik penginapan masuk bawa paket yang katanya dititipin buat Seiya. Rista semangat ngebukanya buat ngecek. Di dalamnya ada cermin yang dibuat dengan indah. Rista langsung bergaya genit, ngagumin dirinya di cermin. Tiba-tiba gambar di cermin berubah. Elulu langsung ngenalin kalau itu Mash. Suara geraman mulai kedengeran. Itu Death Magla, salah satu dari 4 jenderal langitnya Raja Iblis. Terakhir kali dia beruntung bisa selamat pas ngendaliin pasukan mayat hidup dari jauh. Pasukan itu udah dia buat dengan susah payah. Malah dihancurin gitu aja sama Seiya. Gara-gara itu, dia mutusin buat balas dendam. Mash diikat kenceng di kursi siksaan. Tapi Death Magla udah bosen sama dia. Death Magla mutusin buat bunuh Mash di depan mereka. Dia nodongin pisau ke leher Mash, ngasih kesempatan buat ngomong kata-kata terakhir. Mash senyum tanpa rasa takut atau marah. Dia cuma kagum sama kekuatan Seiya. Walaupun agak nyebelin, Seiya bener-bener orang yang bisa nyelamatin dunia ini. Dan Mash berharap Seiya bisa ngelanjutin perjalanannya. Baru sekarang Seiya maju ke depan cermin. Dia nyuruh Rista buka gerbang balik ke alam dewa, terus lihat ke Mash dan mutusin buat ngajak dia jadi pembawa barangnya. Dengar itu Death Magla ketawa kenceng. Mereka mau ngapain coba? Cuma ngomong lewat cermin. Seiya nggak bakal bisa nyelamatin Mash. Seiya nggak peduli dan langsung narik pedangnya. Nebas tangan Death Magla, bikin Rista kaget. Sejak kejadian ayahnya Nina disandera, Seiya udah siapin diri buat situasi serupa. Sekarang dia bisa nebas menembus ruang. Setelah nebas, Seiya langsung dorong Rista, masuk ke gerbang, balik ke alam dewa. Paling lama 10 detik lagi, Death Magla bakal bunuh Mash. Waktu di alam dewa dan dunia lain kan beda. Jadi mereka punya 15 menit buat nyelamatin Mash dari dia. Seiya pergi nemuin Dewi Ishtar, minta dia buat nyari posisi Mash. Walaupun ngebantu manusia terlalu banyak itu ngelanggar aturan, Seiya udah punya cara buat ngakalin aturannya. Jadi Ishtar dengan senang hati nurutin. Setelah tahu lokasi persis Death Magla, Seiya minta Rista buka gerbang tepat di depannya. Terus ngasih dia tugas. Begitu gerbangnya kebuka, Seiya langsung lari nembakin api ke muka Death Magla dan ngedorong dia ke belakang. Sementara itu, Rista lari buat pakai sihir penyembuh ke Mash. Sambil ngobatin, dia ngawasin situasi Seiya. Waktu itu, Death Magla udah manggil makhluk hitam pekat. Ini Dark Viras, monster tipe api terkuat. Muka Rista langsung pucet pas dia cepet-cepet ngecek infonya. Monster ini punya 100, 0 poin pertahanan dan kebal sama hampir semua elemen. Cuma yang bisa ngelukainnya. Dengar itu, Death Magla ketawa kenceng. Dia udah ngawasin seluruh pertarungan Seiya sama Chaos Machina. Setelah tahu Seiya pakai sihir api, dia udah nyiapin monster ini buat ngelawan Seiya. Sekarang, gimana cara Seiya ngalahinnya? Seiya senyum dan masukin pedangnya ke sarung, bilang kalau dia itu selalu dalam kondisi siap sedia. Terus Seiya lari ke depan dan nonjok perut monster itu. Kesel, Death Magla ngeluarin semua kekuatannya ke api, mau ngabisin Seiya dalam satu serangan lagi. Seiya nggak menghindar, tapi ngelawan pakai tangan kosong. Death Magla nggak percaya Seiya bisa nahan pukulannya. Tinju mereka langsung beradu. Tangan si monster mulai membeku, bikin Death Magla kaget. Kok bisa Seiya pakai kekuatan es?
Api sama es kan jelas-jelas berlawanan. Baru sekarang dia sadar ada cincin di tangan Seiya. Rista juga udah ngerti. Seiya udah ngegabungin mereka. Dari kantongnya Seiya ngeluarin beberapa cincin lagi. Siap buat segala situasi. Bukan cuman es. Dia juga udah bikin cincin kegelapan, cahaya, petir, tanah, dan daun. Semua tipe yang bisa dibayangin. Death Magla masih nggak percaya. Biarpun Seiya bisa pakai sihir es dengan 100. 0 poin pertahanan. Monsternya masih bisa nahan. Tapi ini juga udah masuk perhitungan Seiya. Lawan dari es itu api. Dan sekarang monsternya lagi membeku. Seiya cuma perlu ngasih satu serangan api yang kuat lagi. Dan kemenangan pasti di tangannya. Seiya narik pedangnya dan maju, nusuk dada monster itu. Tubuhnya mulai hancur, bikin Death Magla ketakutan. Di titik ini dia udah nggak punya kartu lagi. Seiya nyamperin dia dan Rista langsung ngerti maksudnya bantuin Mash pergi saat itu juga. Kastil raksasa itu sekarang cuma diisi sama jeritan putus asa si Jenderal Langit, Death Magla. Mash dibawa balik ke penginapan buat istirahat. Elulu berdiri sedih di sampingnya. Setelah beberapa saat, Mash bangun. Lihat Rista dan Elulu dengan bingung. Rista langsung jelasin ke dia kalau Seiya udah ngalahin Death Magla. Dan dia udah bawa Mash keluar dari kastil pas dia pingsan. Tiba-tiba, Seiya datang bawa kantong yang dia taruh di meja. Dia nyuruh Mash dan Elulu cepet-cepet siap-siap. Mulai sekarang, dia ngizinin dua anak ini buat bawain barang-barangnya. Elulu seneng banget, soalnya bawain barang buat pahlawan itu suatu kehormatan. Tapi Mash ngegenggam spray kenceng-kenceng. Setelah kejadian itu, Mash sadar banyak hal. Yang paling penting itu level kekuatannya nggak cukup. Jadi dia langsung berlutut dan mohon Seiya buat ngajarin dia. Seiya nggak setuju tapi juga nggak nolak. Selama Mash bawain barang-barangnya, dia boleh ngelakuin apa aja yang dia mau. Seiya udah mau berangkat, tapi Mash nahan dia buat nunjukin rasa terima kasih mereka. Dia dan Elulu mau ngajak Seiya ke Gua Naga dulu. 16 tahun yang lalu, ada legenda yang tersebar di desa tempat Mash lahir. Seekor naga turun dari langit, bawa Mash dan Elulu. Penduduk desa bilang ke Mash kalau di sana ada segel. Dan kalau pahlawan yang diramalkan datang ke sana bareng Mash dan Elulu, mereka bisa ngebuka segel itu dan Seiya bakal dapat senjata legendaris yang bisa ngalahin musuh manapun. Dengar soal senjata legendaris, mata Rista langsung berbinar. Dia lari ke Seiya mohon-mohon buat pergi ke sana bareng anak-anak. Seiya langsung nolak, bilang dia mau ke tempat lain dulu. Rista buka gerbang buat bawa Seiya balik ke alam dewa. Dan kali ini Mash dan Elulu ikut. Ini pertama kalinya mereka ke alam dewa. Dan mereka seneng banget, minta izin ke Seiya buat lihat-lihat sebentar. Tapi Seiya narik mereka, bilang nggak ada waktu buat itu. Rombongan itu pergi ke ruang makan bareng-bareng. Rista lihat kiri kanan tapi nggak nemuin Cercius dimanapun. Ternyata dia lagi pakai celemek dan bikin kue. Begitu lihat Rista, dia langsung coba ngumpet. Tapi mana bisa dia kabur dari Seiya? Pas Rista nanya dia ngapain di situ, Cercius ngeles bilang dia udah gantung pedang dan ganti profesi jadi tukang kue. Seiya nggak peduli sama hobinya. Dia nodongin pedangnya ke muka Cercius, mau dia balik ke tugas utamanya. Cercius teriak ketakutan dan nolak, bilang dia nggak mau ngelatih siapa-siapa lagi. Tapi pas Rista dorong Mash ke depan, sikap Cercius langsung berubah. Status Mash lemah banget, jauh lebih lemah dari Cercius. Jadi dia ketawa kenceng dan setuju buat ngajarin Mash. Elulu bakal dapat latihan yang beda. Rista bawa dia ketemu Dewi Api. Membantu manusia nyelamatin dunia itu tanggung jawab para dewa. Jadi si Dewi Api nggak bisa nolak. Rista, setelah ngurusin dua anak itu, pergi bareng Seiya. Selanjutnya, Seiya mau nyari orang buat ngelatih dia. Dengar itu, Rista diam-diam ngutuk Seiya. Setelah apa yang udah dia lakuin, siapa coba yang mau ngajarin dia? Lagi asik ngelamun, Rista nabrak dada yang besar banget. Ternyata itu Valkyrie, Dewi Kehancuran. Dia langsung narik kerah baju Rista dan ngancem. Berani-beraninya Dewi kelas 3 ngehalangin jalannya. Rista ketakutan minta maaf ke Valkyrie. Setelah itu Valkyrie mulai ngeledekin dia sebentar. Begitu selesai ngeledek, dia siap-siap mau pergi. Walaupun Seiya nggak mau ngaku, dia harus bilang ke Rista kalau dia ngerasain kekuatan yang mengerikan dari Valkyrie. Ini jelas bener, soalnya setahu Rista, Valkyrie itu dewi terkuat di alam dewa. Rista juga ngasih tahu Seiya buat jangan coba-coba minta diajarin. Soalnya Valkyrie bakal bunuh orang biasa manapun yang berani ngomong sama dia. Sebelum Rista selesai ngomong, Seiya udah lari nyamperin Valkyrie buat minta diajarin. Sikap Seiya yang kurang ajar itu bikin Valkyrie marah banget.
Rista coba mohon ampun ke Valkyrie, tapi Valkyrie nggak peduli. Udah telat buat minta maaf, dan dia bakal bunuh Seiya di situ juga. Pas dia mau bertindak, Dewi Aryadoa muncul dan minta maaf ke Valkyrie atas nama Seiya. Karena Aryadoa juga Dewi tingkat tinggi. Valkyrie nggak mau cari masalah, tapi sebagai gantinya dia mau Aryadoa ngebiarin dia megang-megang dadanya dengan bebas. Aryadoa dengan terpaksa setuju. Setelah Valkyrie pergi, Aryadoa noleh buat marahin Seiya. Tahu kalau Seiya mau cari orang buat latihan bareng, Aryadoa ngajak Seiya ikut sama dia. Dia bawa Seiya ketemu Adenela, Dewi Perang, dan minta dia buat ngelatih Seiya. Ngelatih manusia. Adenela ketawa kenceng. Kayaknya seru. Dalam sekejap, Adenela muncul di belakang Seiya, bilang dia cuma punya satu jurus. Jurus ini cepat banget, jauh lebih cepat dari yang bisa dilihat mata manusia biasa. Apa Seiya bisa mempelajarinya? Seiya nerima tantangan itu tanpa pikir panjang. Hari pertama belajar dimulai seperti biasa. Rista bawain makanan buat semua orang. Mas baik-baik aja. Elulu juga lancar sama Dewi Api. Dan akhirnya Rista pergi ke tempat latihan Seiya, di mana dia nemuin Adenela, lagi duduk nyender di tembok. Pas ditanya, muka Adenela jadi merah, sambil jelasin sambil ketawa. Dia harus ngaku pahlawan ini emang agak aneh, tapi ngajarin dia seru juga. Di hari kedua latihan, pas Rista bawa makanan, dia nemuin Mash, dan Seiya udah duduk di kantin. Mash manggil Seiya, mau belajar lebih banyak dari dia. Seiya, karena urusannya udah selesai, berdiri mau pergi. Sementara Rista duduk buat nanya ke Mash apa aja yang Seiya ajarin. Tentu aja isinya semua teori soal jadi super hati-hati. Hari ketiga sekaligus hari terakhir latihan tiba. Setelah sesi selesai, Rista datang jemput Mash, siap-siap balik ke dunia lain. Setelah latihan sama Cercius, level Mash naik signifikan, tapi Elulu nggak ada kemajuan sama sekali. Dewi Api manggil Rista buat ngobrol empat mata. Ngasih tahu kalau Elulu nggak punya bakat sihir. Jadi mendingan dia nyerah aja dari awal. Setelah jemput dua anak itu, Rista balik nyari Seiya. Seiya masih nunggu mau lihat apa yang Adenela mau kasih ke dia. Dari kejauhan, Adenela nyamperin pakai gaun. Senyum, matanya berkerut, lari ke arah Seiya. Penampilannya beda banget dari 3 hari yang lalu. Bikin Rista melongo. Seberapa memesonanya sih cowok ini? Adenela ngasih Seiya kue yang dia buat dengan sepenuh hati. Seiya nolak mentah-mentah terus pergi, bikin Adenela marah. Dia mulai ngamuk di alam dewa. Rista teriak, nyuruh Seiya beresin masalah yang udah dia buat. Tapi Seiya nggak peduli dan masuk ke gerbang teleportasi. Tujuan mereka berikutnya adalah Gua Naga. Sambil jalan, Elulu latihan sihir api. Kalau ada monster muncul, dia mau bantuin Seiya. Seiya langsung nolak, bilang tugas Elulu itu bawain barang, dan dia nggak usah mikirin yang lain. Tiba-tiba, seekor orc muncul. Mash narik pedangnya siap-siap ngelawan. Tiba-tiba, seekor burung api nyamber dari langit dan ngabisin si orc. Ini skill baru Seiya, manggil burung api dengan jangkauan sampai 50 meter. Monster manapun di dalam jangkauan ini bakal jadi sasaran. Beberapa gelombang monster muncul lagi. Semuanya dihabisin sama si burung api. Rombongan itu sampai di kota terdekat buat beli perlengkapan lagi untuk masuk ke gua. Mereka butuh obor. Disinilah Seiya ngetes Mash. Nanya berapa banyak yang harus mereka beli. Mash dengan pede jawab 50. Salah 500, kata Seiya. Rista cepet-cepet nimbrung. 5 aja cukup, kalian ini. Setelah beli obor, rombongan lanjut jalan. Tiba-tiba, tangan Elulu dan Mash mulai bersinar, pertanda mereka udah deket banget sama Gua Naga. Nggak lama, rombongan itu nemuin pintu masuknya. Seiya mimpin semua orang masuk. Di depan mereka ada pintu besar dengan 2 cetakan tangan. Mash dan Elulu langsung ngerti. Mereka udah mau lari buat ngebuka segelnya. Tiba-tiba Seiya narik pedangnya. Nggak perlu ribet-ribet. Dengan tebasan super cepatnya, Seiya ngehancurin pintu itu dan lompat masuk. Di dalam nggak ada apa-apa selain sebuah tumpuan. Setelah rombongan masuk, tumpuan itu langsung nyala. Ngundang mereka buat naik ke atasnya biar diteleportasi ke desa naga. Rista udah mau loncat aja, tapi Seiya nahan dia. Dia naruh boneka batu di atasnya buat ngecek dulu. Setelah mastiin nggak ada jebakan, Seiya ngebiarin semua orang teleportasi bareng. Begitu sampai, mereka disambut sama manusia naga yang ngenalin diri sebagai Legos dan nyambut mereka di desa naga. Legos juga jadi pemandu buat rombongan, ngejelasin sejarah desa itu. Sambil jalan, Legos bawa mereka ke Ibu Naga,
Lavi yang manggil Mash dan ngajarin dia cara berubah jadi manusia naga. Dengan begini, kekuatan Mash bisa naik 10 kali lipat. Elulu juga semangat dan mau diajarin Lavi. Tapi si ibu naga nolak, bilang Elulu punya misi yang lebih penting. Dengan ngorbanin nyawanya, Elulu bakal jadi senjata pamungkas buat si pahlawan ngalahin Raja Iblis. Lihat semua orang masih bingung. Lavi jelasin lebih lanjut. Legendanya bilang, kalau ada naga yang lahir dalam wujud manusia dan ngorbanin nyawanya, pedang pamungkas bakal muncul. Dengar itu, Mash langsung nolak. Dia nggak mau temennya, Elulu, mati. Lavi nggak peduli dan ngingetin mereka berdua kalau sekarang 70% dunia udah dikuasain pasukan Raja Iblis. Mereka pergi kemana aja sesuka hati, ngebantai orang-orang di sana, yang tersisa kebanyakan cuma desa-desa kecil. Kalau situasinya terus begini, nggak lama lagi dunia bakal sepenuhnya dikuasai iblis. Satu-satunya cara buat nyelamatin dunia adalah dengan ngalahin Raja Iblis. Lavi noleh buat ngagumin Elulu, bilang dia hormat banget sama Elulu. Elulu itu pedang pamungkas, pedang yang bakal nebas Raja Iblis nanti. Dengar Lavi ngomong, manusia naga lainnya nunduk, nunjukin rasa hormat ke Elulu. Lavi udah bikin keputusan, sekarang pahlawannya udah di sini, mereka bakal ngadain upacara persembahan pedang malam ini. Jadi Elulu harus habisin saat-saat terakhirnya bareng teman-temannya. Pas mereka keluar dari istana, Mash noleh nanya ke Elulu apa dia beneran mau ngorbanin diri buat nyelamatin dunia. Elulu kelihatan sedih, tapi tetap coba jawab Mash. Bilang kalau dari dulu dia pengen berguna. Sekarang kesempatannya udah datang. Dia bakal jadi pedang buat nyelamatin dunia ini. Rista noleh nyari saya, tapi ternyata dia udah dari tadi lihat-lihat di kios deket situ. Rista marah. Nanya kok bisa-bisanya dia masih belanja di saat kayak gini. Seharusnya dia mikirin Elulu. Saya jawab, kalau emang itu yang harus Elulu lakuin, ya udah dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mata Elulu berkaca-kaca dengar kata-kata itu dan dia langsung pergi. Malam itu, pesta diadain di Kastil Lavi. Rombongan saya diperlakuin kayak tamu VIP. Ada 2 anak naga cewek bawain kue kering ke Rista. Rista harus ngebujuk saya lama banget baru dia mau makan satu buat nyenengin mereka. Pas kuenya masuk mulut, lampu di ruangan tiba-tiba mati. Momen penting udah tiba. Elulu, pakai baju mewah, digiring sama penjaga naga ke sebuah tebing. Setahu Lavi, ini namanya Jurang Naga yang dibuat sama Kaisar Naga pertama. Dengan lompat ke bawah, darah dan daging Elulu bakal berubah jadi pedang pamungkas. Berdiri di tebing, Elulu noleh ke Mash dan senyum. Sebentar lagi dia bakal ketemu mereka lagi. Dia berharap pas dia jadi pedang, setidaknya Seiya bakal sering-sering ngebersihin dia biar nggak karatan. Dengar kata-kata itu, hati Mash sakit banget. Dia nggak tahan lagi dan mau nyelamatin Elulu, tapi dia ditahan sama 2 penjaga naga di tebing. Elulu mulai kelihatan takut. Lihat itu, Lavi nyuruh penjaga naga buat bantuin Elulu nyelesain ritualnya. Walaupun Rista udah ngasih saran, semua orang naga malah nerikin nama pedang suci. Nggak peduli sama perasaan Elulu sama sekali. Elulu udah sampai di ujung tebing dan nggak bisa mundur lagi karena 2 penjaga naga terus maju. Tiba-tiba, Seiya muncul di belakang mereka, nendang 2 penjaga itu sampai mental ke deket Lavi. Seiya menghela napas dan bilang ke Elulu, kan tadi siang dia udah jelas bilang, nggak ada lagi yang perlu diomongin. Tapi kok Elulu bisa-bisanya nggak ngerti maksud dia. Kalau Elulu jadi pedang, terus siapa yang bakal bawain barang-barangnya? Dengar kata-kata itu, Rista langsung ngakak, Lavi jadi bingung, dan Rista langsung bilang ke dia, kalau mereka itu pahlawan yang dikirim buat nyelamatin dunia ini. Gimana pun caranya, mereka nggak akan pernah ngebiarin temennya mati. Walaupun udah dibilangin, Lavi tetap nggak mau denger. Dia nunduk dan ngeluh kalau pahlawan dan Dewi itu ujung-ujungnya cuma mikirin diri sendiri, bukan sukunya. Kata-kata itu benar-benar bikin Mas marah. Dia berubah jadi manusia naga dan ngedorong 2 penjaga itu. Mau nyadarin Lavi. Tiba-tiba dia jatuh, Rista juga ikutan jatuh. Lavi ketawa kenceng, bilang dia itu hati-hati, dan udah ngira ini bakal terjadi. Jadi dia udah masukin racun kelumpuhan ke minuman mereka. Dia mau lanjutin ritualnya, tapi entah kenapa Seiya nggak kenapa-napa. Seiya senyum dan nyebut itu trik murahan. Dia nggak bakal pernah makan makanan dari kadal. Karena cara ini nggak berhasil, cuman ada satu pilihan lagi. Lavi berubah jadi naga raksasa dan terbang di depan Seiya. Rista keringet dingin pas lihat status Lavi. Darahnya banyak banget dan pertahanannya absolut.
Seiya tetap tenang dan nanya ke Mash di kantong mana senjatanya disimpan. Dari tasnya, Seiya ngeluarin pedang hitam pekat. Baru lihat aja udah bikin Lavi gemeteran ketakutan, soalnya itu pedang pembunuh naga. Mash dan Rista kaget. Kok bisa Seiya punya pedang itu? Tentu aja berkat persiapan matangnya. Sejak dia tahu mereka bakal ke Gua Naga, Seiya udah mikirin kemungkinan harus lawan naga. Jadi dia udah nyiapin pedang ini dari awal. Soal dari mana asalnya, Seiya pakai rambut Mash, Elulu, dan Rista buat bikin pedang itu. Seiya langsung nyerbu Lavi pakai pedang pembunuh naga yang asli. Seiya berhasil ngelukain dia. Lavi ketawa kenceng, ngingetin Seiya sekali lagi seperti yang dia bilang. Dia itu orang yang hati-hati. Begitu dia selesai ngomong, kalung Elulu tiba-tiba nyala. Dan si cewek jatuh kesakitan. Itu kalung penjara. Pas kutukannya aktif, Elulu cuma punya waktu 3 menit buat nyelamatin nyawanya. Setelah Elulu mati, mereka tinggal lempar dia ke jurang buat nyelesain ritualnya. Seiya noleh ngecek Elulu terus nyaranin ke Lavi kalau dia nggak sekongkol sama Raja Iblis. Ini kesempatan terakhirnya buat ngilangin kutukan dari Elulu. Tentu aja Lavi nggak mau denger. Jadi Seiya nggak punya alasan buat nahan diri lagi. Dia nembakin semburan api yang cuma dengan satu serangan, ngabisin lebih dari setengah darah Lavi. Tapi Lavi masih nggak mundur. Walaupun si pahlawan kuat banget, dia yakin butuh lebih dari 3 menit buat ngalahin dia. Terus dia mulai ngecilin badannya dan masuk ke mode bertahan. Lihat itu, Seiya langsung bales dengan ngeluarin kantong dan nuangin isinya ke mulut, terus dikunyah. Itu biji kecepatan. Dengan biji itu, kecepatan Seiya bakal naik drastis. Bukan cuma itu, Seiya ngeluarin satu lagi pedang pembunuh naga. Dengan gabungan ini, dia bakal bunuh Lavi sebelum hukuman mati Elulu tiba. Persiapan selesai, Seiya langsung nyerang Lavi terus-terusan. Rista terus ngabarin situasinya, tapi nggak bagus. Pertahanan Lavi terlalu tebal. Walaupun Seiya nebas terus-terusan, darahnya hampir nggak berkurang. Tinggal 1 menit lagi, Lavi ketawa dan nyaranin Seiya buat berhenti ngelakuin pertarungan sia-sia ini. Seiya terus nyerang dan senyum sinis. Dan kamu nyebut dirimu hati-hati. Pernyataan itu bikin Lavi sadar kalau dia pelan-pelan kedorong ke ujung jurang. Rista berhasil berdiri dan nyaranin Lavi buat ngilangin kutukan dari Elulu. Dan semuanya bakal berhenti di situ. Lavi merem kenceng-kenceng dan teriak kalau dia udah ngilanginnya. Begitu Seiya berhenti nyerang, Lavi nembakin api ke dia. Seiya langsung bales dengan tebasan pedang, ngedorong Lavi menjauh dari jurang. Setidaknya Lavi masih punya sayap buat nyelamatin diri. Jadi dia tetap pede. Tapi sekuat apapun dia ngepakin sayapnya, dia nggak bisa terbang. Lavi keringet dingin dan noleh buat ngecek. Dia kaget banget, sayapnya ternyata udah hancur. Dia jatuh lurus ke dalam jurang. Baru setelah itu, Seiya bawa Elulu balik ke Rista. Di situ, Rista nanya penasaran ke Seiya kapan dia ngancurin sayap Lavi. Tentu aja sebelum Lavi ngerasin badannya. Seiya udah siapin diri buat semua skenario yang mungkin terjadi. Saat itu, seberkas cahaya muncul dari jurang naga. Dari bawah, pedang suci terbang ke atas, bikin semua orang takjub. Walaupun mereka udah dapat pedang suci, Legos masih ngerasa nggak enak karena pemimpin mereka, Lavi, udah mati. Dengar itu, Seiya langsung nepuk pundaknya dan memanipulasi pikirannya. Setidaknya mereka punya pedang buat ngancurin Raja Iblis. Jadi pengorbanan Lavi itu sangat berarti. Sekarang saatnya membubarkan perkumpulan. Rombongan itu teleportasi balik ke Gua Naga. Di situ Rista manggil Mash dan Elulu buat nunggu di pintu masuk gua. Soalnya dia ada urusan pribadi sama Seiya. Setelah 2 anak itu pergi, Rista teriak di depan muka Seiya, nyalahin dia karena berani nyabut rambutnya tanpa izin. Seiya nggak peduli dan udah mau pergi. Tapi Rista nahan dia lagi soal pedang suci yang baru Seiya dapat. Itu sebenarnya bukan pedang suci. Kalau Rista udah tahu, ya udah Seiya nggak perlu nyembunyiin apa-apa lagi. Tadi itu dia cuma nipu suku naga. Pedang yang dia pegang itu pedang yang udah dia siapin dari awal. Rista masih nggak yakin, buat bunuh Raja Iblis pedang suci kan satu-satunya senjata yang bisa. Seiya nggak mikir gitu. Kalau nggak bisa pakai cara ini, pasti ada cara lain. Semuanya bakal baik-baik aja. Habis itu, Seiya manggil Elulu buat keluar dari gua bareng dia. Pas mereka sampai di pintu masuk, mereka nemuin Elulu dan Mash lagi ketakutan. Di depan gua ada sekelompok penjaga. Kayaknya mereka datang buat ngabisin Rista dan Seiya atas perintah seseorang. Kapten prajurit maju buat nyapa semua orang. Terus ngabarin kalau pasukan kesatria yang dipimpin Rosalie lagi lawan monster di Benteng Olga.
Dia berharap si pahlawan dan Dewi mau pergi nyelamatin mereka. Rista menghela napas dengar itu. Seenggaknya biarin mereka istirahat sebentar dulu. Tapi si kapten mau mereka berangkat sekarang juga. Takut nggak keburu nolong. Dia pribadi yang bakal nganter Seiya dan Rista ke sana. Nggak perlu, kata Seiya sambil terbang ke udara. Orang biasa bisa terbang. Emang benar dia pahlawan. Seru para prajurit dengan kagum. Dengan kekuatan pahlawan, dia pasti bakal ngalahin Beelzebub. Pas Rista nanya soal nama itu, si kapten jelasin lebih lanjut. Itu monster bentuk lalat yang mimpin lalat-lalat lain nyerang benteng Olga. Info itu udah cukup. Seiya manggil Mash buat nemenin dia. Sementara Elulu bakal pergi sama Rista. Rombongan itu terbang bareng menuju benteng Olga. Pas lagi terbang, mereka tiba-tiba lihat awan gelap. Mata Rista melotot pas dia sadar kalau itu pasukan lalatnya Beelzebub. Rombongan itu ngumpet di pojokan buat ngamatin. Lalat-lalat ini levelnya di atas 30 semua. Jauh lebih alot dari mayat hidup menurut Seiya. Tiba-tiba suara Beelzebub kedengeran di ujung hutan. Para prajurit lagi berjuang mati-matian ngelawan pasukan lalat. Rista ngecek status Beelzebub. Dia bukan salah satu dari 4 jenderal langit, tapi kecepatannya cepet banget. Pasukan lalatnya juga kuat dan brutal. Atas perintah Beelzebub, mereka nyamber prajurit ke atas, terus ngejatohin mereka, sampai tulang belulangnya hancur. Lihat pemandangan itu, Beelzebub ketawa kenceng. Bilang dia bakal ngebantai semuanya sampai si pahlawan muncul. Sekarang Seiya ngerti kenapa benteng Olga belum jatuh juga. Ternyata orang ini lagi coba mancing dia keluar. Setelah Beelzebub pergi, Seiya nyamperin para prajurit. Rosalie, yang penglihatannya udah kabur, langsung ngenalin pahlawan Seiya. Dia nyuruh prajuritnya buat siap-siap serangan balik, tapi ditahan sama Carlo. Masih banyak banget yang luka. Jadi dia minta Rosalie buat nggak gegabah. Ngerti maksudnya, Rosalie ngajak rombongan Seiya ke benteng Olga buat diskusi strategi. Sambil jalan, Carlo jelasin situasinya ke Seiya. Semua yang Beelzebub lakuin itu buat mancing Seiya keluar. Biarpun dia ngancurin benteng, dia nggak bisa masuk lebih dalam ke kekaisaran. Soalnya kalau dia nekat, jenderal terhebat kekaisaran bakal langsung ngabisin dia. Ini bikin Rista bingung. Kalau jenderal ini sekuat itu, kenapa dia nggak nyelamatin dunia? Pasti ada alasannya, walaupun nggak jelas apa. Si Jenderal Agung itu terikat dan nggak bisa ninggalin ibu kota. Carlo bawa semua orang ke ruang rapat. Sebelum rapat dimulai, Seiya harus mastiin keamanannya dulu. Terus muncullah serangkaian kemungkinan yang Seiya prediksi. Monster nyamar, kastil penuh jebakan. Ada yang nguping. Setelah ngecek semuanya dan nggak nemu masalah, Rosalie marah dan nyuruh dia berhenti ngelakuin hal-hal konyol. Nggak perlu rapat lagi. Dia dan si pahlawan bakal langsung nyerang para iblis. Seiya setuju, tapi cuma bagian pertamanya. Nggak ada rapat lagi. Seiya mutusin buat ninggalin tempat ini dan balik ke alam dewa buat latihan lagi. Termasuk ngelatih seluruh rombongan. Mulut Rosalie langsung kebuka. Apa Seiya ninggalin mereka? Di situ, Rista angkat bicara ngebela Seiya, ngejelasin kalau waktu di alam dewa itu beda sama di sini. Jadi mereka nggak usah khawatir. Dengar itu, Rosalie ngalihin perhatiannya ke Rista. Kalau Seiya butuh latihan lagi, berarti si Dewi bisa dong berantem bareng dia. Seiya langsung nolak ide itu. Bilang ke Rosalie kalau Rista mungkin punya gelar Dewi, tapi dia nggak guna dan nggak bisa apa-apa. Satu-satunya pilihan adalah mereka nunggu di sini sementara dia balik latihan lagi. Dia udah ngamatin gerombolan lalat itu, dan sekarang dia lihat nggak ada peluang buat menang. Setelah mengamati itu, Rosalie membeku terus teriak ke Seiya. Nyebut dia tipe pahlawan berdarah dingin yang diam aja lihat teman-temannya mati. Seiya tetap tenang pas ngebales. Kalau kamu udah tahu nggak ada peluang, terus nekat maju itu tindakan bodoh banget. Dalam kasus kayak gitu, kamu harus tenang, ngitung langkah selanjutnya. Rosalie nunjuk dia, nuduh dia pengecut. Dengar itu, Rista juga ikut ngebela. Bilang dia cuma terlalu hati-hati. Tapi justru sifat hati-hati inilah yang udah ngebantu mereka menang beberapa kali. Rista berharap Rosalie mau tinggal dan nunggu sebentar sampai Seiya balik. Dengar itu Rosalie noleh buat marahin Rista. Apa yang Dewa Abadi tahu soal hidup dan mati? 100 prajuritnya udah mati. Gimana Rista bisa ngerti? Tiba-tiba Seiya angkat bicara dan ngebales. Yang bunuh mereka itu Rosalia sendiri. Karena dia nggak punya strategi, dia bawa mereka ke kematian. Rosalie marah besar, lari mau nampar Seiya. Tapi Seiya nangkis tangannya dan nampar balik. Bikin semua orang kaget. Rosalie masih nggak mau nyerah. Coba nyerang beberapa kali lagi.
sampai kedua pipinya bengkak kena tamparan Seiya. Rosalie marah dan nangis kejer, tapi Seiya nggak peduli dan minta Rista buka gerbang balik ke alam dewa. Begitu mereka balik, Rista negur Seiya, bilang kelakuannya itu nggak benar sama sekali. Lagian, Rosalie kan tetap cewek. Seiya ngepalin tangannya dan jawab, kalaupun dia cewek, dia nggak akan pernah maafin cara berpikirnya yang bodoh. Selanjutnya adalah rencana buat ngalahin gerombolan lalat. Di dunia asalnya, Seiya cuma butuh pistol. Tapi karena di sini nggak ada pistol, dia harus ganti pakai busur dan panah. Setelah itu dia diajak Rista ketemu Dewi Busur, Mitis. Seiya nggak ngebiarin Rista ngenalin atau nyapa, tapi langsung to the point. Dia mau tahu berapa banyak panah yang bisa Mitis tembakin sekali jalan. Dengar itu, Mitis naruh busur kayunya dan ngeluarin busur sihir. Sambil nunjukin, dia jawab Seiya. Maksimal dia bisa nembakin 7 panah sekaligus dengan akurasi sempurna. Kalau Seiya mau belajar, pertama-tama dia harus tahu cara bikin busur sihir. Dengar itu, Seiya noleh minta Elulu ngajarin cara bikin busur api. Apapun yang Elulu tunjukin, Seiya bisa ngelakuinnya tanpa kesulitan. Seiya tinggal buat belajar dari Mitis, sementara Mash dan Elulu diajak pergi sama Rista. Mash juga mau cari orang buat ngelatih dia, tapi Elulu enggak. Saat itu si cewek kecil cuma mau duduk makan permen. Tiba-tiba Sersius lewat. Lihat Rista, dia langsung nyamperin buat ngingetin soal Adenela. Baru setelah diingetin, Rista inget kalau Seiya sebelumnya udah bikin hati cewek patah. Sersius juga ngerasa situasi Adenela nggak baik. Seharian dia ngoceh soal bunuh Seiya dan kayaknya dia masih kepikiran terus. Rista khawatir dan pergi nyari Ariadoa buat minta tolong. Setelah dengar ceritanya, Ariadoa senyum dan nenangin Rista. Nggak usah khawatir, orang sehati-hati Seiya nggak mungkin disergap. Terus Ariadoa lihat ke Mash, tahu kalau ada segel di dalam tubuhnya. Karena segel itu keahliannya, Ariadoa mutusin buat bantu Mash ngelepasinnya. Bukan cuma Mash, Elulu juga punya skill tersembunyi. Jadi Rista ninggalin 2 anak itu sama Ariadoa, sementara dia pergi sendiri ke rumah Adenela. Begitu masuk, pemandangan di depannya bikin Rista ketakutan. Dindingnya penuh tulisan bunuh, pakai darah. Tiba-tiba Adenela muncul di belakang Rista. Nanya apa Seiya balik bareng dia. Rista keringet dingin pas jawab. Ngeles bilang kali ini dia balik sendiri. Enggak bawa Seiya. Setelah dari rumah Adenela, Rista lari buat ngasih tahu Seiya. Kalau dia udah cukup latihan, mending cepetan kabur. Tapi udah telat. Adenela udah berdiri tepat di belakang Rista. Dia tahu banget Rista nggak mungkin balik sendiri. Jadi dia sengaja ngikutin. Sekarang saatnya beresin urusan sama Seiya. Aura membunuh dari Dewi Perang bikin Rista sesak napas. Tapi Seiya tetap cuek pas nyamperin Adenela, nepuk-nepuk kepalanya, dan bilang rambutnya agak berantakan. Tindakan Seiya ini keren banget sampai Adenela. Walaupun udah berusaha sekuat tenaga, akhirnya maafin dia. Cuma buat diusir sama Seiya, biar dia bisa lanjut latihan busurnya. Rista balik buat minum teh sama Ariadoa. Seperti yang Ariadoa bilang dari awal, nggak usah khawatir. Adenela itu dewi yang baik, jadi dia nggak bakal repot-repot bunuh manusia. Biarin aja mereka berdua mau ngapain. Ariadoa ngajak Rista buat ngecek Mash dan Elulu. Ariadoa buka pintu dan minta Mash nunjukin apa yang bisa dia lakuin sekarang. Mash semangat berdiri dan ngubah tangannya jadi jauh lebih besar. Ini adalah lengan naga, kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Mash. Ariadoa udah pakai kemampuannya buat ngebukanya buat Mash. Mulai sekarang, dengan lengan ini, Mash bisa berantem dengan damage yang tinggi banget. Ariadoa masih ngerasa agak serem sih. Tiba-tiba punya lengan segede itu kayaknya aneh aja. Elulu langsung nimbrung, setuju banget. Badan Mash kan kecil, tapi lengannya bengkak begitu. Jadi kelihatan kayak orang cacat. Dengar kata-kata dari teman deketnya itu bikin Mash marah dan dia noleh buat marahin Elulu. Entah kenapa, dari cara ngomong sampai gerakannya, Mash tiba-tiba jadi lambat. Ini adalah sihir penunda, sihir pendukung tersembunyi milik Elulu, yang udah dibantu Ariadoa buat ngebukanya. Dan bukan cuman itu. Elulu ngilangin efek lambat di Mash, terus ngasih dia sihir kecepatan. Kali ini Mash nggak bisa diem, mulutnya ngomong terus, bikin semua orang ketawa. Setelah kejadian ini, Rista muji Elulu habis-habisan. Kalau tahu Ariadoa bakal ngebimbing mereka sebagus ini, mending dari awal dia tinggalin aja 2 anak itu sama Ariadoa. Dengar itu, Ariadoa langsung nolak, bilang dia nggak banyak bantu.
Dia cuma ngebantu dua anak itu ngeluarin potensi bawaan mereka. Dua anak itu udah beres sekarang. Rista cuma berharap urusan sama Seiya juga lancar. Begitu dengar Seiya lagi latihan sama Mitis, Aryadoa langsung gebrak meja dan berdiri, ngasih tahu Rista kalau Dewi itu pecandu seks. Selama bertahun-tahun, Mitis sudah nyulik banyak pahlawan. Makanya Ishtar ngasingin dia ke hutan itu. Kalau hal kayak gitu sampai terjadi, Seiya nggak bakal bisa jadi pahlawan lagi. Soalnya Dewi berhubungan sama manusia biasa itu hal tabu yang nggak bisa dimaafin. Setelah dengar peringatan Aryadoa, muka Rista langsung pucat dan dia lari nyari Seiya. Pas sampai, dia nemuin Seiya berdiri sendirian dengan Mitis di depannya, telanjang dan gantung diri di pohon. Pas dia nanya Seiya, dia baru tahu kalau tadi Mitis nyuruh dia nunggu di situ sementara dia pergi siap-siap. Pas Seiya balik, dia nemuin Mitis udah kayak gitu. Mitis ketawa kegirangan, bilang ini bakal jadi ujian terakhir Seiya. Dia harus pakai busur sihir buat nembak talinya dengan tepat, terus Mitis bakal jatuh dalam keadaan telanjang, dan mereka bakal berhubungan seks dengan penuh gairah. Rista teriak, nggak ngebolehin ini terjadi. Tapi Mitis udah nggak peduli sama Rista lagi. Sejak lihat pahlawan seganteng Seiya, Mitis udah bertekad harus berhubungan seks sama dia. Gimana pun caranya. Rista noleh mau nahan Seiya, tapi lihat dia udah narik busurnya. Seiya nembak langsung ke kepala Mitis. Bikin Rista kaget. Walaupun dia tahu Dewa nggak bisa mati, tindakan Seiya itu tetap nggak sopan banget ke Dewa. Mitis mutusin talinya sendiri dan mendarat. Dia bilang lelucon Seiya itu nggak lucu sama sekali. Seperti yang dibilang sebelumnya, ini ujian terakhir Seiya. Dia gagal. Jadi mereka bakal ganti ke ujian lain. Mitis ngingetin Seiya buat siap-siap karena dia bakal nyerang sekarang. Habis itu, Mitis lari ke arah Seiya. Seiya tetap tenang pas narik busurnya, nembakin 2 panah ke matanya dan 1 lagi ke mulutnya. Walaupun kena 3 panah telak dari Seiya, Mitis masih bisa berdiri. Ekspresinya bikin Mash dan Elulu ketakutan. Dia sama sekali nggak kelihatan kayak Dewi. Di situ Mitis lihat Mash, anak kecil. Wah, aku makan Mash dulu deh buat makanan pembuka, katanya sambil lari ke arah Mash. Mash, ketakutan, lari tunggang langgang. Sekarang Seiya udah siap nembak, ngincer langsung ke Mitis. Dari awal dia tahu Mitis bakal ngincer Mash. 5 panah ditembakin sama Seiya, nancepin Mitis ke cabang pohon. Luar biasa, seru Mitis. Manusia bisa nembakin 5 panah dewa sekaligus itu serem banget. Dia udah nggak punya apa-apa lagi buat diajarin ke Seiya. Dengan kata-kata dari Mitis itu, Seiya masuk ke kondisi siap sedianya. Rombongan itu teleportasi balik ke dunia lain. Begitu mereka muncul, Carlo udah berdiri di belakang mereka. Dia ngabarin Rista kalau Rosalie udah pergi sendirian ke sarang Beelzebub. Ini udah kamelan sesuai prediksi Seiya. Dia gendong Mash dan terbang ke udara. Dari sini ke sarang monster itu jauh banget. Rosalie nggak mungkin nyampe sana sebelum dia. Habis itu, rombongan itu langsung berangkat bareng. Seiya milih posisi tinggi yang pas buat ngamatin mereka. Saat itu, Rosalie udah manjat ke sarang mereka. Berkat perisai dewa, lalat-lalat itu nggak bisa nyerang dia. Ini umpan yang sempurna. Seiya narik busurnya ngincer Beelzebub. Dia bakal nembak dari jarak segini dan Seiya yakin bakal kena. Pas dia mau nembak, sepasukan prajurit muncul nyapa si pahlawan. Orang-orang ini berisik banget, bikin Rista khawatir lalat-lalatnya bakal sadar. Tetap aja nggak masalah, ini udah masuk perhitungan Seiya. Di sisi Rosalie, entah berani atau bodoh, dia teriak kenceng. Nantang Beelzebub duel 1 lawan 1, malah disambar ke udara sama dia. Karena para prajurit berisik banget, lalat-lalatnya mulai terbang buat ngecek, jadi Seiya nyolek Rista pakai pedangnya, nyuruh dia keluar buat ngalihin perhatian. Walaupun nggak ngerti Seiya mau ngapain, Rista nurut aja dan terbang di depan Beelzebub, nuntut dia buat ngelepasin Rosalie sekarang juga. Ngapain juga dia setuju. Dari awal Rosalie kan cuman umpan buat mancing Seiya keluar, tapi dia nggak bakal nyerahin Rosalie. Malah, dia ngumumin bakal ngejatuhin Rosalie dari langit. Rosalie di ambang kematian, masih aja ngutuk Beelzebub, terus noleh nanya ke Rista apa si pahlawan udah selesai latihannya. Latihan? Beelzebub langsung ngerti kalau Seiya bakal nyerang dia pakai busur dan panah. Jadi dia narik Rosalie dan terbang tinggi banget, di luar jangkauan panah. Lihat Rista masih ngejar, dia berencana ngelempar Rosalie sekeras mungkin biar Rista nggak bisa nangkep. Tiba-tiba sebatang panah melesat lewat mukanya. Rosalie udah lepas dan Rista berhasil nangkepnya.
Beelzebub nggak percaya saya bisa nembak panah setinggi ini. Dia udah pelajarin busur sihir secara mendalam. Oh, ini nggak masuk akal. Pasti saya terbang ke atas biar bisa nembak. Terus dia teriak kenceng, nyebut dirinya yang tercepat di pasukan Raja Iblis. Dia nyuruh saya nembak sesukanya dan janji nggak bakal lari. Dari kejauhan, 7 berkas cahaya melesat, bikin Rista kaget. Bukannya itu jurus pamungkas Dewi Metis. Jadi saya udah mempelajarinya. Tapi apa bakal kena? 7 panah melesat lurus ke arah Beelzebub. Entah gimana dia masih bisa menghindar, bikin Rista keringet dingin. Gawat ini. Orang ini nggak terkalahkan di pertarungan udara. Gimana sekarang? Pas saya nembakin 7 panah itu, dia juga ngebocorin posisinya. Beelzebub dengan semangat terbang lurus ke arah saya. Tiba-tiba ada lubang besar di perutnya. Di sekelilingnya, burung-burung cahaya mulai muncul. Rista langsung ngerti. Selain saya, nggak ada yang bisa ngelakuin ini. Pas 7 panah itu meleset dari Beelzebub, mereka berubah jadi burung yang ngejar dia tanpa henti. Pertarungan selesai. Rosalie dibawa turun ke tanah sama Rista. Begitu lihat saya, dia nunjuk dan ngeritik. Pahlawan itu nggak seharusnya menang kayak gitu. Pahlawan sejati itu harusnya hadapin langsung dan menang tatap muka. Saya nggak peduli, buat dia itu cuma gonggongan anjing. Tahu dia nggak bisa ngelawan saya, Rosalie nggak ngomong apa-apa lagi. Beelzebub udah mati. Sekarang waktunya bersihin sisa-sisa lalat. Ini juga waktunya Mash dan Elulu ikut bertarung. Mata kedua anak itu berbinar, mikir mereka beneran bakal berantem. Tapi ternyata enggak. Saya cuma butuh sihir, kecepatan Elulu buat ngasih buff ke Mash, biar dia bisa ngumpulin bangkai lalat buatnya. Walaupun benci ngakuinnya, Rosalie masih punya sesuatu buat disampaikan ke saya. Di desa Izel ada baju zirah legendaris, baju zirah yang diwarisin dari zaman kuno buat ngalahin Raja Iblis. Kalau saya butuh, dia harus ke sana dan ngambilnya. Saya, dengan sifat curigaannya, harus nanya berkali-kali apa baju zirah itu dikutuk atau enggak. Pas Rosalie udah pergi, Rista buka gerbang teleportasi, ngajak saya pergi sama dia buat ngambil baju zirah itu sekarang juga. Anehnya, kali ini saya setuju tanpa minta balik ke alam dewa dulu. Pas mereka keluar dari gerbang, di depan mereka terhampar desa Izel yang udah hancur. Ada monster deket seorang pria. Saya lari buat berdiri di depan monster itu, niatnya mau ngelindungin si pria. Tapi si pria teriak nggak perlu. Monster ini adalah monster yang dia panggil. Ternyata pria ini adalah Kilus Kapul, salah satu dari 4 jenderal langit Raja Iblis. Kali ini dia datang buat ngancurin baju zirah legendaris. Udah nggak ada pedang, sekarang nggak ada baju zirah juga. Gimana saya bisa ngalahin Raja Iblis sekarang? Rista panik. Misi si monster cuma itu, ngancurin baju zirah. Ngalahin saya itu misi Kilus Kapul sendiri. Tahu dia nggak bisa ngelawan saya secara langsung. Dia bakal pakai cara lain. Dia ngeluarin kantong dan ngebukanya, bikin Mash dan Elulu ketakutan pas lihat 2 kepala putus di dalamnya. Itu kepala istri dan anaknya. Dia ngambil pisau dan nusuk lehernya sendiri. Bersumpah bakal ngorbanin nyawa keluarganya dan seluruh desa Izel buat manggil monster super kuat yang bisa ngancurin pahlawan manapun. Lingkaran sihir di bawah kakinya mulai bersinar. Saya noleh nyuruh Rista cepet-cepet buka gerbang balik ke alam dewa. Walaupun mereka nggak tahu bakal ngadepin musuh apa, mereka harus tetap hati-hati. Baru aja dia selesai ngomong, lingkarannya bersinar terang. Dan dari situ muncul seekor monster. Ini adalah Cross Tanath. Rista langsung ngecek infonya. Statusnya nggak tinggi sama sekali. Apa dia pakai skill penyembunyi status? Saya nggak mikir gitu. Mungkin dia punya rahasia lain. Dia narik pedangnya, nebas makhluk itu jadi 2, dan nyuruh Rista buka gerbang cepet-cepet. Walaupun saya udah nebas jadi 2, monster itu bisa misahin bagian tubuhnya jadi 2 makhluk yang sama persis. Situasinya gawat banget. Saya lompat, ngelancarin serangan terus-terusan buat nahan monster itu. Sambil nyuruh Rista buka gerbang balik ke alam dewa. Rista cepet-cepet nurut. Malah ditendang langsung masuk sama saya. Setelah itu saya jatuh, bilang dia luka parah. Rista cemas mau ngobatin dia secepatnya, tapi entah kenapa lukanya cuma goresan kecil, tapi dia tetap maksa diobatin. Mash masih khawatir sama monsternya. Rista, karena udah di alam dewa, jadi santai. Dia yakin banget nggak ada yang bisa nembus tempat ini selain dewa. Sebelum dia selesai ngomong, Cross Tanath ngerobek ruang di belakang mereka. Bikin muka Rista pucat ketakutan. Dia cepet-cepet nanya ke saya, apa ada cara buat ngalahinnya? Jawaban saya adalah nggak ada.
yang bikin Rista makin takut. Kalau Seiya aja udah nyerah, bukannya dia juga bakal tamat. Saat itu, 3 dewa dari alam dewa muncul. Mereka ngelancarin serangan gabungan, tapi sama sekali nggak ada efeknya. Rista pucat ketakutan. Terus lihat Seiya udah kabur dari tadi. Rista lari tunggang langgang ngejar dia. Cross Tanath cepet-cepet ngalahin 3 dewa itu dan ngejar mereka satu persatu. Dewa-dewa muncul di sepanjang jalan buat ngehalangin. Dewa tinju, dewa sumo, terus dewa air. Semuanya mental. Seiya lari ngelewatin Cerseus, nyenggol kuenya sampai jatuh. Cerseus marah teriak-teriak, tapi langsung diem pas lihat bayangan Cross Tanath. Nggak berani gerak sama sekali. Seiya ketemu Adenela di jalan dan minta dia buat nahan monster itu sebentar. Diminta sama Seiya, tentu aja Adenela mau bantu. Dia narik pedangnya dan nebas Cross Tanath jadi 10 potong. Entah gimana, monster itu masih bisa ngebelah diri dan malah ngehajar Adenela sampai babak belur. Saya nonton dan cuma bisa menghela napas. Sesuai dugaan, Adenela sama sekali nggak guna ngelawan monster ini. Setelah ngeritik Adenela, saya ninggalin dia dan lanjut lari. Rista, sambil ngejar, manggil Seiya buat cepet-cepet mikirin cara ngalahinnya. Sekarang Seiya juga udah nyerah, level dan skillnya nggak bisa ngalahin monster itu. Tapi dia udah nyiapin dari awal cara buat ngelawan monster yang nggak bisa dia kalahin sendiri. Seiya lari ke puncak gereja, tempat Valkyrie suka ngelukis setiap hari. Seiya nggak nyamperin buat minta tolong langsung. Dia tahu banget kalau minta baik-baik, Valkyrie nggak bakal mau berantem. Jadi dia harus pakai cara lain. Cross Tanath udah ada tepat di belakang mereka. Seiya diem aja nunggu ditembak, terus dia ngehindar dikit, ke samping. Bikin projektilnya terbang lurus ke lukisan Valkyrie. Valkyrie marah besar, persis seperti yang Seiya rencanain. Dan dia langsung ngancurin kepala Cross Tanath. Tentu aja, monster itu nggak bakal mati segampang itu, jadi Valkyrie ngelancarin serangan lagi. Kali ini, dia pakai rantai buat ngikat badannya kenceng-kenceng, tapi tetap aja nggak guna. Monster itu gampang banget lolos dari rantai. Pas kelihatannya Valkyrie udah kehabisan cara, dia tiba-tiba ketawa. Terus dia lihat ke langit dan teriak kenceng. Seketika aura dan kekuatan Valkyrie melonjak. Seiya ngecek dan harus kagum sama dia. Semua status Valkyrie udah naik sampai batas maksimal. Valkyrie ngeluarin kekuatan penuhnya dan nyiptain sebuah gerbang. Cross Tanath dipenjara di dalamnya dan langsung hancur lebur. Lihat Valkyrie jatuh, Rista kira dia luka dan mau lari nolongin. Tapi Valkyrie nahan dia. Seluruh tubuh Valkyrie mulai muncratin darah. Jurus yang baru aja dia pakai itu nyegel si monster pakai badannya sendiri. Jadi sekarang dia kena efek baliknya. Setelah itu, Valkyrie berdiri dan megang dada Rista, nyalahin dia, bilang dia tahu banget monster itu dibawa sama Rista. Saat itu Seiya muncul, narik tangan Valkyrie dan nendang Rista ke samping. Dia udah ngamatin pertarungan Valkyrie dengan sangat teliti. Cuma Valkyrie yang bisa ngelatih dia di alam dewa ini. Dengar itu, Valkyrie natap Seiya dengan remeh, bilang dia nggak bakal pernah ngelatih manusia. Seiya narik pedangnya dan nodongin ke leher Valkyrie. Kayaknya dia tahu rahasia soal Valkyrie. Jadi Valkyrie setuju buat bantuin dia. Setelah Valkyrie pergi, Mash dan Elulu juga minta izin ke Rista buat pergi ke area doa belajar lagi. Dan Rista langsung setuju. Sementara Seiya, dia ngeluarin batu dari jubahnya. Pecahan dari baju zirah legendaris. Dengan batu itu dan rambut Rista, Seiya udah nyiptain pedang super keras yang nggak bisa hancur. Di situ, Rista langsung lari meluk Seiya. Seiya langsung ngedorong dia. Ngeluh kalau Rista bau asem. Rista harus mandi. Dia ketemu Cerseus di gerbang yang langsung ngabarin kalau Ishtar manggil dia soal Cross Tanath. Rista terpaksa mempersingkat mandinya dan nemuin Ishtar. Tapi kali ini si Dewi sama sekali nggak nyalahin dia. Dia manggil Rista karena alasan lain. Ishtar nunjukin sebuah gambar ke Rista. Jenderal Langit Terakhir, Raja Iblis sudah bergerak. Dia lagi mimpin pasukan buat ngerebut ibu kota. Dan Ishtar mau Rista bawa si pahlawan ke sana buat nyelamatin secepatnya. Rista nerima perintah itu dan mau langsung pergi. Tapi Ishtar nahan dia. Bilang, nggak usah buru-buru. Masih ada waktu buat Rista mandi. Soalnya dia sadar, bau badan Rista emang agak asem. Besok paginya Rista nemuin Arya Doa. Mukanya merah padam. Dikritik sama Ishtar dan Seiya. Dia habisin seharian kemarin buat mandi bersih-bersih. Soal Mash dan Elulu, 2 anak itu udah nunjukin kemajuan luar biasa di bawah latihan Arya Doa. Mash sekarang bisa berubah jadi naga sempurna. Sementara Elulu udah belajar tipe sihir baru.
Setelah jemput dua anak itu, Rista pergi nyari Seiya. Malah nemuin dia lagi duduk telanjang di tempat tidur bareng Valkyrie. Rista langsung lari negur Valkyrie, bilang hubungan antara manusia dan dewa itu tabu dan gak boleh terjadi. Terus dia ngeluarin boneka dari tasnya. Awalnya Valkyrie kira itu boneka santet, tapi pas sadar itu ditenun dari rambut Rista sendiri, Valkyrie langsung pergi. Gak nyangka Rista bakal ngelakuin hal sebodoh itu. Ini bikin Rista sedih banget. Dia kira bikin boneka santet ini bakal berguna buat Seiya, tapi sekarang dia malah jadi dewi aneh. Ya sudahlah, lupain. Rista ngabarin Seiya kalau mereka harus balik ke dunia lain secepatnya. Seiya langsung setuju, tapi Rista terlalu ceroboh dan gak sadar kalau Seiya gak bilang siap sedia seperti biasanya. Rombongan itu sampai di ibu kota yang udah jadi medan perang. Begitu lihat Seiya, para prajurit ngelaporin situasinya. Kaiser, Jenderal Langit Terakhir Raja Iblis, lagi mimpin pasukannya lurus ke sini. Mereka harus pertahanin gerbang dan nggak boleh ngebiarin pasukan itu maju. Di situ Kaiser keluar dari barisan iblis. Dia teriak kenceng, nantang orang terkuat di kota buat lawan dia. Dilihat statusnya tinggi banget, jauh lebih tinggi dari 3 jenderal langit lainnya. Orang mungkin mikir Seiya yang bakal duel sama dia. Tapi tiba-tiba seorang kakek tua maju buat ngadepinnya. Ini adalah jenderal legendaris kekaisaran. Lihat kakek tua maju bikin Kaiser ketawa remeh. Tapi dia nggak ketawa lama, soalnya si kakek langsung nebas dia jadi berkeping-keping dengan satu serangan. Rista aja kaget sama kekuatannya. Nggak berhenti di situ, Jenderal Walks ngubah pedangnya jadi pedang raksasa dan ngasih satu tebasan lagi ke pasukan iblis, bikin mereka jadi debu. Setelah ngabisin pasukan iblis, dia noleh buat nyapa rombongan Rista. Rista kagum banget sama kekuatannya. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dia sekuat itu, kenapa dia nggak ikut ngalahin Raja Iblis? Disinggung soal itu, muka Walks langsung berubah dan dia jatuh berlutut. Ajudannya harus ngejelasin. Si jenderal sebentar lagi bakal masuk ke proses kembali jadi bayi. Baru aja dia selesai ngomong, cahaya terang muncul. Dan jenderal tua yang tadinya ada di depan mereka udah berubah jadi bayi baru lahir. Bukan cuman itu, kelakuannya juga persis kayak anak kecil. Walks ngompol di depan para prajurit dan si pendeta harus bantu gantiin popoknya. Seiya noleh nyuruh Rista buat perhatiin skillnya. Skill aneh macam apa ini? Seru Rista. Tiba-tiba Rosalia datang. Kayaknya pas dalam wujud anak-anak, Walks nggak ingat apa-apa. Dia manggil Rosalia kakak. Padahal jelas-jelas Rosalia itu anaknya. Nggak mau para prajurit makin ngegosip, Rosalia nyuruh mereka pergi kerja, terus ngejelasin ke rombongan Seiya. Ini adalah kutukan dari Raja Iblis. Gara-gara kutukan ini, Walks nggak akan pernah bisa ninggalin ibu kota. Dia bakal jelasin detailnya nanti. Rosalia bawa Walks pergi, nyuruh rombongan Seiya buat nemuin dia 2 jam lagi. Seiya nggak ada niat nemuin dia sekarang. Dia nyuruh rombongan Rista buat keliling kota dulu. Pertama, di kota, orang-orang lagi ngerayain dengan semangat. Semua orang sorak-sorai buat si jenderal yang udah nyelamatin ibu kota mereka. Kayaknya cuma sedikit orang yang tahu soal kutukan yang diderita Walks. Jenderal Langit Terakhir, Raja Iblis udah tumbang. Sekarang tinggal Raja Iblis sendiri, tapi Rista ngerasa ada yang nggak beres. Waktu itu, mereka ngelewatin kasino. Beberapa mbak-mbak kostum kelinci ngajak Rista masuk buat main. Rista pengen banget main, tapi Seiya nggak ngebolehin. Kasino itu tempat terlarang. Buat orang super hati-hati kayak Seiya, kemungkinan kalah 1% aja udah cukup buat dia ngehindarin permainan kayak gitu. Sambil jalan, Seiya ngeledek Rista. Bilang justru karena sifatnya yang suka main-main, itulah Valkyrie nyebut dia Dewi kelas 3. Tiba-tiba Seiya lihat toko ramuan. Kata penjualnya, ramuan ini efeknya kuat banget dan bisa nyembuhin luka seketika. Seiya udah mau ngeborong semuanya, tapi Rista nahan dia. Dia kan juga punya kekuatan penyembuh. Jadi nggak perlu buang-buang uang kayak gitu. Si pemilik toko nggak mau kalah. Bilang kalau ramuannya nggak kalah sama mantra penyembuh manapun. Tiba-tiba, ada prajurit luka lewat. Dan terjadilah adu tanding antara ramuan si pemilik toko dan mantra penyembuh ilahi Rista. Tepat 1 menit kemudian, Rista kalah telak. Mereka udah cukup keliling kota. Seiya bawa rombongannya ke istana buat nemuin Rosalia. Sebelum ketemu raja, Rosalia perlu nanya soal baju zirah suci dulu. Seiya, dengan muka datar, bilang baju zirahnya udah ditelan sama kura-kura di pasukan Raja Iblis. Terus Rosalia cerita soal Walks. Kali ini Rosalia manggil Seiya ke sini karena dia butuh bantuan. Ayahnya, Walks,
Udah berjuang seumur hidup buat kekaisaran ini. Jadi di sisa waktunya dia mau ayahnya hidup damai. Kalau nanti pas ketemu Walks, dia minta ikut berantem bareng Seiya, Rosalia berharap Seiya mau ngebujuk ayahnya buat tinggal di rumah aja. Seiya langsung setuju tanpa mikir. Buat dia bawa-bawa orang tua cuma bakal jadi beban. Setelah itu, rombongan itu diajak Rosalia masuk buat ketemu Walks, yang sekarang udah balik ke wujud tuanya. Setelah dengar pandangan Seiya, Walks setuju buat mundur dari medan perang. Tiba-tiba seorang prajurit lari masuk ngabarin kalau sisa-sisa pasukan Raja Iblis masih nyerang ibu kota. Dengar itu, Walks mau mimpin pasukan buat bertempur, tapi ditahan sama Seiya, yang bilang dia bakal ngurusin. Walks itu raja, jadi dia harusnya tinggal dan jaga istana. Seiya ninggalin Rista buat ngobrol sama Walks. Sementara Mash dan Elulu bakal ngikutin dia ke medan perang. Setelah Seiya pergi, Walks ngajak Rista ngunjungin gereja kekaisaran. Sambil jalan, Rista banyak ngeluh soal pahlawan Seiya. Walks cuma ketawa, bilang makin kuat seseorang, biasanya makin aneh. Dan Rista nggak usah khawatir sama omongannya. Terus dia nanya ke Rista apa Rista ngerti gimana caranya dewa bisa abadi. Rista sama sekali nggak tahu soal ini, jadi Walks jelasin. Saat ini tubuh Rista cuma berisi jiwa virtual. Jiwa aslinya disimpan di sebuah ruangan di alam dewa. Selama jiwa itu ada, Rista nggak bisa mati. Ini berlaku juga buat Seiya, pahlawan yang dipanggil dari dunia lain. Di situ, Walks pergi ke belakang patung dewa. Mau nunjukin Rista sebuah benda sihir. Benda ini bisa nebas jiwa dewa, terus nyiptain reaksi berantai, ngancurin jiwa asli orang itu, dimanapun disembunyiin. Walks keluar sambil bawa pedang pembunuh dewa. Dia nodongin ke muka Rista, bilang Rista bakal mati di sini. Alasannya simpel banget, dia udah pernah ketemu Raja Iblis sebelumnya. Waktu itu, dengan kekuatannya, Walks kira dia bisa ngelawan. Tapi Raja Iblis punya kekuatan luar biasa yang bikin Walks gemeteran di depannya. Jadi sejak saat itu dia jadi pemuja Raja Iblis. Buat seorang dewi yang pernah dia doain, setidaknya Walks bakal ngasih Rista kematian yang tenang. Habis itu, dia mulai nyerang Rista. Rista lari tunggang langgang tapi cepet ditaklukin sama Walks. Di saat-saat terakhirnya, Rista cuma bisa nangis dan berharap bisa baikan sama Seiya sebelum mati. Tiba-tiba, 3 panah sihir melesat masuk, bikin Walks kaget. Di pintu gereja ada Mash, Elulu, dan Rosalia. Di atas, Seiya udah muncul, motongin tanaman rambat dan nendang Rista balik ke rombongan Mash. Dia ngadepin Walks sendirian. Pas ditanya gimana dia bisa tahu soal ini, Seiya cuma senyum dan jawab. Sejak pertama kali ketemu Walks, dia udah ngebayangin banyak skenario. Mulai dari Jenderal Langit Kaiser pura-pura mati, sampai Walks nyerah ke Raja Iblis, dan bahkan Rista bukan dewi asli. Semuanya cuma asumsi. Tapi berkat asumsi-asumsi ini, Seiya datang tepat waktu buat nyelamatin nyawa Rista. Dengar itu, Walks ketawa kenceng. Cuman gara-gara sifat super hati-hati yang konyol itu. Menarik banget. Tiba-tiba, dia batuk darah. Tanda-tanda usia tua. Saat-saat terakhirnya udah deket, jadi Walks nggak ragu lagi buat nyerahin dirinya ke iblis. Dia ngeluarin pil dan langsung nelennya. Seluruh tubuhnya berubah. Dari kakek tua balik lagi ke masa jayanya. Semua statusnya melonjak, bikin Rista aja keringetan. Seiya langsung maju buat adu jurus sama dia. Sambil berantem, Walks muji Seiya, bilang dia lumayan kuat. Tapi ini belum cukup, dia nepis salah satu pedang Seiya terus pakai sihir buat nyerang dia. Seiya ngebungkukin badannya buat nahan serangan itu. Walaupun dia berhasil nahan sebagian besar, dia berdarah untuk pertama kalinya sejak datang ke dunia ini. Seiya tadinya mau nyimpen kartu asnya buat Raja Iblis. Tapi kayaknya kali ini dia nggak bisa nahan diri lagi. Dia mulai ngelepasin cincin-cincin super berat yang dia pakai di lengannya. Terus manggil Mash buat lemparin pedang lagi. Dengan 2 pedang di tangannya, Seiya masukin kekuatan api. Siap ngadepin Walks. Mereka berdua nyerbu satu sama lain dengan ganas. Sambil berantem, Walks ketawa kenceng. Bilang Seiya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Tapi masih belum cukup. Dia udah terbiasa sama gaya pedang Seiya. Terus Seiya mulai kalah. Lihat itu, Rista mau Elulu pakai buff kecepatannya ke Seiya. Nggak perlu, Elulu nolak. Seiya itu hati-hati. Jadi begitu kita masuk ke sini, aku udah kasih buff ke dia. Mash dan Rosalia mau ikut bantu Seiya berantem. Tapi Seiya nahan mereka. Mereka terlalu lemah dan cuma bakal mati kalau maju. Setelah serangan barusan, Seiya masih baik-baik aja dan siap buat ronde berikutnya.
Wolkes dan Seiya saling lewatin, dan salah satu lengan Seiya putus. Wolkes ketawa, mau ngabisin Seiya, tapi Seiya masih bisa berdiri dan nahan serangannya. Ini bikin Wolkes agak kaget. Apa Seiya nggak takut sakit? Tapi nggak masalah. Udah kehilangan satu lengan, peluang menangnya sekarang 0. Seiya nggak mikir gitu. Bukan cuma dia yang kehilangan lengan. Begitu dia selesai ngomong, lengan Wolkes juga jatuh. Ini adalah teknik bentuk ke-9 Valkyrie. Pakai badan sendiri buat mantulin semua kerusakan serupa balik ke lawan. Udah kehilangan pedangnya, Wolkes cuma punya tinju. Tapi dia tetap maju buat nahan tusukan pedang Seiya. Alhasil ada lubang besar di dadanya. Pertarungan selesai. Rista cepat-cepat lari buat masang lagi lengan Seiya. Setelah nyembuhin dia, Seiya juga minta Rista buat nyembuhin Wolkes. Sambil nyembuhin Seiya, Rista noleh nyuruh Rosalia buat ngurus ayahnya. Rosalia nolak ngakuin Wolkes sebagai ayahnya karena dia udah ngejual jiwanya ke iblis. Seketika Seiya nampar muka Rosalia. Teriak atau ngutuk sesukamu, tapi lakuin itu pas Wolkes sudah mati. Untuk sekarang, ajak dia ngobrol. Di saat-saat terakhirnya, Rosalia nangis kejar pas Wolkes. Sebelum mati, masih nengelus kepalanya dan bilang dia sayang sama Rosalia. 3 hari kemudian, pemakaman Jenderal Wolkes diadain. Rosalia diangkat jadi penerus ratu. Dia kayaknya bakal jadi ratu yang baik. Soal Seiya, dia udah tidur pules selama 3 hari dan gak ada tanda-tanda mau bangun. Ini kesempatan Rista. Jadi dia manggil Mash dan Elulu. Nyuruh mereka pergi main kemana gitu sekarang. Sebelum si cowok super hati-hati itu bangun. Baru aja dia selesai ngomong, Seiya udah nongol di belakangnya. Sekarang Seiya mau bahas rencana selanjutnya buat lawan Raja Iblis. Duelnya sama Wolkes kali ini dia hampir aja menang. Raja Iblis pasti bakal jauh lebih kuat, jadi dia harus latihan lagi. Tapi kali ini nggak usah buru-buru. Seiya ngizinin rombongannya buat santai-santai 2-3 hari di sini, bikin Rista melongo kaget. Nggak percaya sama apa yang dia dengar. Apa yang Seiya bilang itu bener. Rista, Mash, dan Elulu dengan senang hati lari ke kota buat cari hiburan. Sementara Seiya kayaknya punya rencana lain. Mash dan Elulu ngikutin Rista. Mereka masih nggak percaya Seiya ngebiarin mereka seneng-seneng kayak gini. Ayo manfaatin kesempatan ini buat ke kasino dan lihat mbak-mbak kelinci yang cantik. Rista meluk 2 anak itu, bilang, kalau mau seneng-seneng, kita nggak bisa pakai baju biasa gini. Waktunya foya-foya, teriaknya. Terus dia langsung bawa 2 anak itu ke toko baju, ngebiarin Mash dan Elulu milih apa aja yang mereka mau. Di situ Rista lihat bagian baju renang. Kenapa mereka jualan baju renang di sini padahal jauh dari laut? Rista heran. Lihat kebingungannya. Si pemilik toko ngasih tahu Rista kalau di ibu kota ada pemandian air panas terkenal. Muka Rista langsung merah pas mulai ngebayangin mandi bareng Seiya. Sadar kelakuannya nggak pantas, dia cepet-cepet nenangin diri dan ngajak Mash dan Elulu milih baju renang bareng dia. Rista lihat-lihat tapi cuma nemu desain yang biasa-biasa aja. Penjahit di alam dewa jauh lebih modis dari sini, keluhnya. Tiba-tiba seorang pramuniaga muncul di belakang Rista. Dengar keluhannya, dia langsung nawarin Rista sebuah baju renang. Ada bawahannya, tapi atasannya nggak kelihatan. Si pemilik jelasin ini baju renang topless. Rista cuma perlu pakai bawahannya dan dia bakal jadi orang paling menarik perhatian di sana. Lihat Rista nggak suka, dia nawarin desain lain. Bra sebelah, satu sisi ketutup, satu sisi enggak. Biarpun desainnya berani, Rista masih belum puas. Dia marahin pemiliknya. Aku bukan pelacur pakai baju kayak gini. Ngerasa pemiliknya nggak serius bantuin. Rista cuekin dia dan noleh minta Mash. Dan Elulu bantu milihin baju renang buat Seiya. Pas pemiliknya tahu Rista datang sama cowok, dia langsung nawarin desain baju renang pria dengan potongan khusus. Katanya, dengan itu, Seiya bisa mandi sambil ngebiarin bela lainnya berendam di air. Rista ngeces dan langsung mutusin buat beli itu. Sama bra sebelah juga. Mikir bisa dipakai malam-malam. Pemiliknya kaget. Dia tadinya cuma mau ngeledekin Rista, tapi nggak nyangka Rista beneran bakal beli. Jadi dia mutusin buat ngasih diskon. Habis belanja, Mas bilang dia lapar. Rista bawa mereka balik ke istana sambil ngerencanain hari seneng-seneng mereka. Pertama mereka bakal makan sampai kenyang, terus ke kasino buat main, terus minum di bar, lanjut ke pemandian air panas, dan akhirnya dia bakal ngabisin malam bareng Seiya. Tapi pas mereka buka pintu kamar, Seiya nggak ada di mana-mana, padahal mereka udah janji ketemuan di kamar pas matahari terbenam.
Rombongan itu nunggu sejam, terus 2 jam, tapi Seiya nggak nongol-nongol. Mikir dia mungkin lagi lihat-lihat di toko serba ada. Rista ajak 2 anak itu keluar buat nyari. Dia nyari ke banyak tempat tapi nggak nemuin Seiya dimanapun. Di situ Elulu punya firasat buruk. Jangan-jangan Seiya pergi sendirian ngelawan Raja Iblis. Rista yakin itu nggak mungkin. Nggak mungkin cowok super hati-hati itu berani ngadepin Raja Iblis pas dia baru aja hampir kalah lawan General Walks. Rista mikir keras, tapi tetap nggak bisa nebak apa yang terjadi. Nggak ada pilihan lain. Rista harus pakai cara terakhirnya. Dia balik ke alam dewa buat minta tolong Ishtar. Pas buka pintu kamarnya, dia nggak lihat Ishtar. Cuman Arya Doa lagi nangis. Lihat Rista dateng, Arya Doa ajak dia nemuin Ishtar. Mereka masuk ke ruangan tempat Ishtar nunggu. Rista langsung ngenalin itu sebagai satu-satunya ruang penyimpanan jiwa para dewa. Ishtar tahu kenapa Rista datang nyari dia. Jadi dia langsung ke intinya, ngabarin semua orang kalau Seiya udah pergi sendirian ngelawan Raja Iblis. Dengar itu, tentu aja Rista nggak bakal percaya. Cowok itu terlalu hati-hati buat ngelakuin tindakan berbahaya, kayak gitu. Ishtar juga tahu Seiya itu hati-hati. Tapi ada satu hal yang Rista nggak tahu. Walaupun omongan Seiya selalu tajam, dan dia kelihatan jauh dari mereka. Jauh di lubuk hatinya Seiya itu sebenarnya cowok yang baik. Raja Iblis punya pedang pembunuh dewa. Kalau Rista ikut, dia bisa mati juga. Jadi Seiya milih buat bertindak sendiri. Begitu juga dengan Mash dan Elulu. Ishtar yakin 2 anak itu bakal ngerti tindakan Seiya. Karena mereka berdua pernah diselamatin sama dia. Rista masih nggak percaya. Kalaupun emang begitu, nggak perlu senekat itu. Seiya kan bisa aja balik ke alam dewa buat latihan lagi. Di situ Ishtar nampilin info Seiya buat dilihat Rista. Sejak dari Gua Naga, semua level Seiya udah mentok. Biarpun begitu, Seiya tetap berusaha belajar skill dari Mitis dan Valkyrie. Cuma buat nyari cara ngalahin musuh. Sekarang, balik ke sini buat latihan lagi nggak bakal nambah apa-apa. Ishtar juga yakin Rista udah lihat latihan Seiya sama Valkyrie. Itu bukan belajar biasa. Itu adalah ritual buat mindahin kontrol kekuatan gerbang Valhalla, jurus pamungkas Valkyrie. Rista langsung jatuh berlutut. Enggak, manusia nggak akan pernah bisa pakai skill itu. Kalau dipakai, Seiya harus nuker nyawanya sendiri. Di situ Ishtar nanya dengan tegas ke Rista apa dia punya keberanian buat nerima kenyataan. Terus dia buka gerbang buat Rista lihat lagi dunia tingkat kesulitan B yang dulu pernah ditugasin ke Arya Doa. Anehnya, pahlawan yang dipanggil ke dunia ini adalah Seiya. Seiya yang ini kelihatan beda dari yang sekarang. Nggak terlalu hati-hati, tapi sangat percaya diri sama kemampuannya. Di samping rombongannya ada Colt dan Putri Tiana dari kerajaan. Teman seperjalanan buat ngalahin Raja Iblis. Target mereka sekarang adalah monster Chimera. Seiya nyuruh Colt buat ngelambatin si monster sementara dia nyari celah buat nyerang. Nggak lama Colt luka. Tiana mau nyembuhin dia, tapi Arya Doa nahan. Mau nyembuhin Seiya dulu, soalnya dia juga luka parah. Pertarungannya susah banget, tapi akhirnya mereka menang. Makin dilihat, makin kelihatan bedanya Seiya yang dulu. Dia kayak versi lain dari Putri Rosalia. Arya Doa ngakuin itu. Seiya yang dulu itu nggak ada persiapan sama sekali. Selalu nekat masuk ke pertarungan hidup mati. Tapi biarpun levelnya lebih rendah dari lawan, entah gimana dia selalu menang. Satu persatu, Seiya ngalahin setiap monster sampai tinggal Raja Iblis. Malam itu Tiana nemuin Seiya. Nyaranin dia buat pergi ke desa Sage, di mana mereka bisa dapat lebih banyak info soal Raja Iblis. Tapi Seiya nolak, nggak mau nunda-nunda lagi. Makin lama mereka nunda, makin menderita dunia di bawah Raja Iblis. Seiya yakin semuanya bakal baik-baik aja lagi kali ini. Besok paginya, rombongan itu nyerbu kastil Raja Iblis. Setelah pertarungan panjang, Seiya babak belur. Dia ngonsentrasin serangan terakhirnya. Nebas Raja Iblis jadi 2. Setelah Arya Doa mastiin HP-nya udah 0, semua orang lega. Tapi sebelum mereka sempat ngerayain, sebuah tentakel nusuk lurus ke dada Colt. Itu Raja Iblis. Dia masih hidup dan langsung nangkep Arya Doa. Dia ketawa kenceng, bilang ke semua orang dia punya 2 nyawa. Hilang 1 masih punya 1 lagi. Arya Doa langsung dimakan di depan mata Seiya. Baru sekarang Seiya ngaku kalau mereka harusnya siap-siap buat pertarungan terakhir ini. Dia dorong Tiana biar bisa kabur, tapi udah telat. Raja Iblis nangkep Tiana. Dia nemuin ada nyawa lain di perut Tiana. Ini anaknya Seiya ya? Dia ketawa kenceng, bilang dia bakal narik keluar bayinya buat dimakan duluan. Habis itu giliran kalian. Kukup! Ishtar matiin gambarnya. Pas noleh,
Dia lihat mata Rista nangis sendiri. Ya, Ishtar yakin banget. Rista sekarang ngenalin identitasnya sendiri. Dia adalah putri Tiana dari masa lalu. Berkat perbuatan baik yang dia lakuin pas hidup. Setelah mati Rista jadi Dewi. Tentu aja, baik dia maupun Seiya nggak inget apa yang terjadi di masa lalu. Rista manggil Seiya buat nyelamatin dunia level S itu bukan kebetulan. Itu adalah takdir mereka berdua. Nggak bisa nunggu lagi. Rista mutusin dia harus nyusul Seiya. Buka gerbang langsung ke kastil Raja Iblis itu ngelanggar aturan. Tapi di titik ini Rista udah nggak peduli lagi. Dia siap nerima hukuman apapun. Mas dan Elulu juga bertekad buat ikut. Mereka udah diselamatin sama Seiya dan ini waktunya buat balas budi. Ngelewatin gerbang teleportasi, Rista sampai di kastil Raja Iblis. Begitu dia napakin kaki di sana, dia bisa ngerasainnya. Benar, Raja Iblis punya pedang pembunuh dewa. Terdengar suara pertarungan. Rombongan itu cepet-cepet lari buat ngecek. Ternyata Seiya udah ngadepin Raja Iblis. Lihat Rista dateng, Seiya langsung pakai kartu as terakhirnya. Nggak peduli sama usaha Rista buat nahan dia. Dia manggil gerbang Valhalla buat ngenjara Raja Iblis. Awalnya Raja Iblis pede bisa kabur pakai kekebalan sihirnya. Tapi sama sekali nggak ada efeknya. Pedang pembunuh dewanya juga hancur pas nyentuh gerbang Valhalla. Gerbang itu mulai nusuk badannya dan nutup. Raja Iblis teriak kesakitan. Pas kelihatannya dia udah pasrah di dalam. Entah gimana, Raja Iblis berubah jadi monster hitam pekat, coba ngerusak gerbang Valhalla buat kabur. Ini udah gamelan masuk perhitungan Seiya. Ini kan dunia tingkat kesulitan S. Nggak mungkin Raja Iblis nyerah segampang itu. Seiya mulai ngalirin api ke pedangnya. Dia maju. Nusuk perut Raja Iblis. Sama sekali nggak ada efeknya, karena itu bukan pedang suci. Raja Iblis nonjok Seiya sekali, bikin dia batuk darah, tapi ini nggak bikin Seiya nyerah. Dia ngeluarin pedang lain dan mulai ngelancarin badai serangan. Raja Iblis masih aja majuin mukanya buat dipukul Seiya. Nggak percaya, Seiya bisa ngelukain dia pakai pedang butut itu sampai badannya mulai muncratin darah, bikin dia kaget. Di depannya muncul sebuah boneka. Rista langsung ngenalin itu sebagai boneka yang dia kasih ke Seiya. Jadi Seiya udah nyiapin cara buat kasus ini. Duri dari gerbang Valhalla bisa ngelukain Raja Iblis. Seiya udah pakai duri-duri itu digabung sama rambut Rista buat nyiptain pedang lain yang bisa ngalahin Raja Iblis. Selesai sudah, Seiya maju, nusukin pedangnya lurus ke jidat Raja Iblis. Pedang itu nembus badannya dan saat itu juga Raja Iblis ditelan sama gerbang Valhalla. Setelah serangan itu, Seiya juga kelelahan. Rista lari nyamperin buat ngecek. Karena udah pakai skill terlarang, badan Seiya mulai kena efek balik, darah ngalir di mana-mana. Seiya bahkan udah nggak bisa duduk lagi, tergeletak di lantai. Rista nggak bisa ngebiarin Seiya mati gitu aja. Dia kan udah janji mau ke kasino bareng Rista. Minum di bar bareng Rista. Dia ngangkat tangannya ke langit, minta buat ngelepasin semua kekuatan dewinya. Saat itu suara Ishtar menggema. Ngingetin Rista kalau buka gerbang langsung ke kastil Raja Iblis saja udah pelanggaran serius. Sekarang dia mau ngelepasin kekuatannya juga. Ishtar nggak yakin bisa ngebelah Rista lagi. Rista denger, tapi tetap mutusin buat ngelakuinnya. Dia yakin dia dipilih jadi dewi buat hari ini. Lihat tekad Rista, Ishtar nggak nahan dia lagi. Dan langsung ngebuka segel kekuatan penuh Rista. Rista lari buat nyembuhin Seiya. Dia nyembuhin Seiya, tapi lukanya kebuka lagi. Rista terus nambahin kekuatan penyembuhnya. Makin bertekad buat nyelamatin Seiya kali ini. Setelah beberapa saat, luka Seiya akhirnya nutup. Pas Seiya sadar dengan samar-samar, Rista lari nyamperin dan nyium dia. Orang mungkin mikir Seiya bakal terharu sama jasanya. Tapi enggak, Seiya ngetuk kepala Rista dan ngedorong dia menjauh. Sejujurnya, Seiya lumayan kaget. Nggak percaya Rista bisa nyelamatin dia dalam kondisi kayak gitu. Sekarang Seiya akhirnya ngakuin kalau Rista bener-bener dewi penyembuh. Di situ muka Elulu jadi pucet pas manggil Seiya. Kenapa gerbang Valhalla belum hilang? Baru aja dia selesai ngomong, gerbang Valhalla mulai bergetar hebat. Dari dalam, kepala aneh terbang keluar. Itu Raja Iblis. Dia nggak mau nerima kekalahan segampang itu. Dan coba nyeret seluruh dunia ikut hancur bersamanya. Kepala itu mulai ngumpulin energi raksasa. Rista merem ketakutan, kekuatan segitu cukup buat ngancurin dunia. Apa mereka bakal mati di sini? Saat itu, Seiya lanjut pakai skill gerbang Valhalla. Narik kepala Raja Iblis balik ke dalam gerbang. Gerbangnya nutup dan Mas bertanya-tanya apa ini bener-bener akhirnya. Tiba-tiba kepala yang nempel di atas gerbang Valhalla mulai ngomong.
Bilang kalau kali ini Raja Iblis benar-benar udah lenyap. Dan ini juga waktunya Seiya bayar harganya. Badan Seiya mulai kena efek balik. Rista cemas lari nyamperin buat nyembuhin dia. Tapi kali ini beda dari sebelumnya. Kecepatan penyembuhannya nggak bisa ngejar kecepatan kehancuran di badan Seiya. Mash mau Rista bawa Seiya balik ke alam dewa. Jauh dari pedang pembunuh dewa. Kalau mereka bisa lakuin itu, pas Seiya mati dia bakal balik ke dunia asalnya. Rista pengen banget ngelakuin itu. Tapi nggak bisa. Kalau dia berhenti nyembuhin sedetik aja, Seiya bakal langsung lenyap. Di situ Seiya senyum, muji Elulu dan Mash. Mereka berdua udah ngebantuin dia dengan sangat baik. Nggak ada yang perlu dikritik. Dunia ini sekarang udah kehilangan 4 jenderal langit dan Raja Iblis. Nggak ada yang bisa ngalahin mereka lagi. Seiya berharap mereka bisa ikut Rista buat ngelindungin dunia ini. Berikutnya adalah Rista. Lihat Rista nangis kejar, Seiya meluk dia. Di saat itu juga Seiya ingat semuanya dari masa lalu. Dia senyum. Untungnya kali ini aku berhasil nyelamatin Rista. Habis itu Seiya lenyap. Setelah kematian Seiya, rombongan Rista balik ke ibu kota kekaisaran. Pahlawan yang udah nyelamatin dunia udah pergi selamanya. Dengar berita ini, Rosalia akhirnya ngakuin kalau Seiya bener-bener udah ngelakuin apa yang nggak bisa dia lakuin. Dia adalah pahlawan sejati bagi rakyat kekaisaran. Mash dan Elulu, 2 orang berdarah naga, bakal tinggal dan gabung sama kesatria kerajaan. Ngelanjutin tugas ngelindungin kerajaan, ngegantiin guru mereka. Sementara Rista, waktunya dia balik ke alam dewa. Setelah pamitan sama semua orang, Rista buka gerbang. Rosalia mimpin para prajurit buat nganter Rista keluar dengan cara yang paling hormat. Rista balik ke kamarnya, mikirin gimana Mash dan Elulu tiba-tiba jadi dewasa bikin Rista seneng banget. Tiba-tiba dia ngerasain kehadiran Seiya di belakangnya. Dia lari ke rumah lama Seiya buat lihat, tapi Seiya nggak ada di sana juga. Di situ Rista sedih dan jatuh berlutut. Apa dia terlalu kangen sama Seiya? Rista tiduran di kasur, nggak bangun-bangun, bahkan pas ada yang ngetok. Aryadoa harus ngebuka pintunya sendiri buat masuk. Dia datang buat ngabarin Rista kalau Ishtar mau ketemu dia. Lihat adiknya kelihatan kucel banget. Aryadoa nyisirin rambutnya, nyemangatin Rista. Kali ini Ishtar mau ketemu Rista buat bahas tanggung jawabnya, karena udah ngelepasin kekuatan Dewi. Tapi Rista kan udah berhasil nyelamatin dunia dengan tingkat kesulitan S. Aryadoa yakin mereka nggak bakal ngehukum Rista berat-berat. Setelah siap-siap, Aryadoa nganter Rista. Di jalan, mereka ketemu Adenela, yang datang buat nyemangatin Rista. Cerceus juga tahu Rista lagi sedih, bahkan udah bikinin kue buat dia. Mitis juga ada, tapi disuruh balik ke hutan sama Aryadoa. Semua dewa peduli sama Rista. Tapi setelah semua yang dia alamin, dia nggak bisa seceria dulu lagi. Pas mereka keluar dari lift, mereka ketemu Valkyrie. Lihat Rista, Valkyrie nyamperin dan nepuk pundaknya, nyemangatin dia buat ceria lagi. Walaupun si pahlawan udah mati, Valkyrie nggak nyesel udah ngajarin Seiya jurus itu. Lagian, Seiya udah pakai jurus itu buat nyelamatin orang. Aryadoa bawa Rista masuk nemuin Ishtar, yang langsung to the point. Dosa Rista terlalu besar buat ditutupin Ishtar. Jadi dewan-dewa udah ngasih hukuman buat Rista. Hukumannya adalah nyelamatin dunia dengan tingkat kesulitan SS. Dengar itu Aryadoa langsung mohon ke Ishtar buat ngebiarin dia aja yang pergi, bukan Rista. Dunia yang Ishtar sebutin itu adalah dunia di mana Aryadoa pernah gagal. Bertahun-tahun yang lalu, Raja Iblis ngalahin si pahlawan dan nguasain seluruh dunia. Dunia itu sekarang nggak beda sama neraka. Biarpun Aryadoa udah mohon-mohon, Ishtar nggak bisa setuju. Ini hukuman khusus buat Rista. Kalau Rista nggak nurut, dia bakal dicopot permanen dari gelar dewinya. Aryadoa nangis kejer, ngerasa ini nggak adil buat Rista. Dunia itu terlalu susah buat dewi kayak Rista. Tapi Ishtar nganggapnya simple. Dia berdiri dan mulai cerita lagi soal proses ngalahin Raja Iblis. Pas gerbang Valhalla muncul untuk kedua kalinya, efek pedang pembunuh dewa juga udah ikut ke bawah sama gerbang itu. Mata Rista berbinar. Kayaknya ngerti maksudnya. Biasanya seseorang nggak boleh pergi ke dunia yang sama 2 kali. Tapi ini bakal jadi kasus khusus. Ishtar dengan sihirnya nurunin formulir di depan Rista. Itu formulir pendaftaran Seiya. Cuma kali ini aja Ishtar bikin pengecualian buat ngebolehin Rista manggil Seiya lagi. Buat lanjut nyelamatin dunia tingkat kesulitan SS itu bareng-bareng. Tapi status Seiya bakal jauh lebih rendah dari sebelumnya. Rista lihat formulirnya dan emang bener.
Tapi ada satu poin yang masih bikin dia ketawa. Di bagian karakteristik, Seiya masih tertulis sebagai super hati-hati.